Bab 1021 Kebangkitan Burung Vermilion. Energi asal yang diisi dengan api memasuki jiwa asal Wang Lin, dan Wang Lin memerintahkan jiwa asal naga guntur kunonya untuk menyerapnya. Saat dia menyerapnya, rasa sakit yang hebat datang dari jiwa asalnya. Wang Lin mengatupkan giginya dan menahan semua ini. Dia kehilangan kesadaran akan waktu. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, rasa sakit di jiwa asalnya perlahan menghilang. Energi asal di dalam nyala api perlahan menyatu dengan jiwa asalnya dan mulai mengalir secara normal. Wang Lin membuka matanya yang lelah. Saat dia membukanya, lautan api dalam jarak 30 kaki darinya kembali ke pori-porinya dan kembali ke tubuhnya. Namun, Wang Lin hanya merasakan tubuhnya menghangat kali ini, dan nyala api dengan cepat menyatu dengan energi asalnya. Energi asalku meningkat sedikit, meskipun metode ini berbahaya, itu bisa berhasil. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Setelah 15 menit, dia berdiri. Meski dia masih terlihat lelah, dia berjalan keluar dari menara hitam. Di luar adalah dunia api, dan gas hitam menutupi langit. Kali ini Wang Lin tinggal di luar sedikit lebih lama dari sebelumnya. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan mengambil api sebesar kepalan tangan bayi sebelum dia kembali ke menara. Mengabaikan api yang mengelilingi menara sekali lagi, Wang Lin duduk. Dia menatap api di tangannya dan kemudian melahapnya. Waktu berlalu perlahan seperti ini. Untuk memulihkan energi asal dalam tubuhnya, dia menahan rasa sakit. Dia terus mengeluarkan api dari lautan api dan mengintegrasikannya dengan energi asalnya. Awalnya dia hanya bisa menyerap api kecil seukuran kepalan tangan bayi, tapi sekarang dia mengambil api itu sebesar kepala. Wang Lin tidak perlu lagi menelannya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menarik napas untuk menyerap semua api. Siapapun yang tahu bahwa Wang Lin akan kesulitan mengenali orang di dalam menara. Dia sudah menjadi sangat kurus karena periode waktu yang lama di mana dia menyerap energi iblis. Dan sekarang, retakan menutupi kulitnya, membuat penampilannya sangat menakutkan. Rambutnya benar-benar kering tanpa kilau, tetapi matanya menjadi cerah dan lebih cerah. Jika ada yang melihat tatapan Wang Lin, mereka akan merasakan panas yang hebat yang akan membakar mereka menjadi abu. Apa yang benar-benar aneh terjadi di antara alis Wang Lin? Beberapa hari yang lalu, setelah dia menyerap sejumlah api, Wang Lin merasakan sesuatu berubah di antara alisnya. Perasaan ini datang dari tanda Vermilion Bird. Saya tidak berpikir bahwa menyerap nyala api ini tidak hanya akan memulihkan energi asal saya, tetapi juga menciptakan panas ini, namun, panas di tubuh saya tampaknya berbeda dari mantra Burn the Heavens King Lin. Wang Lin membuka matanya dan menyentuh area di antara alisnya. Saya awalnya bermaksud untuk menyerap api untuk memulihkan energi asal saya, tapi sekarang tampaknya semakin saya menyerap, semakin menguntungkan saya. Mata Wang Lin bersinar saat dia berdiri dan perlahan berjalan ke depan. Setelah dia melangkah keluar dari menara hitam, nyala api menyerbunya seperti ombak yang mengamuk. Wang Lin tetap tenang dan membiarkan nyala api menyapu dan mengelilinginya. Wang Lin berdiri di dalam api dan dengan tenang berjalan ke depan. Dia tidak terlalu cepat, tapi sangat luar biasa baginya untuk berjalan melalui lautan api ini. Jika Ling Tianhou ada di sini, dia akan terkejut melihat Wang Lin sekarang. Bahkan Ling Tianhou tidak bisa berjalan melalui lautan api ini dengan santai. Wang Lin dengan tenang berjalan selama 15 menit sebelum dia berhenti. Ini adalah batasnya. Semakin jauh dia pergi, semakin kuat apinya, dan semakin panas jadinya. Setelah melihat lautan api di hadapannya, Wang Lin duduk dan meregangkan lengannya. Kemudian dua helai api mulai berkumpul dari kedua sisi dan membentuk bola api sebesar tubuhnya. Wang Lin membuka mulutnya dan menarik napas. Bola api dengan cepat menyusut sampai benar-benar menghilang ke dalam mulut Wang Lin. Sejumlah besar panas datang dari tubuh Wang Lin, menyebabkan api di sekitarnya menjadi gila dan benar-benar menenggelamkan Wang Lin. Setelah 3 hari, api di sekitar Wang Lin tiba-tiba meluas keluar dan Wang Lin perlahan berdiri. Kulitnya lebih pecah-pecah dan matanya lebih cerah. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan api di sekitarnya. Ini menghasilkan panas yang tak terbayangkan. Masih hilang sedikit. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri saat dia menyentuh titik di antara alisnya dan berjalan ke depan. Saat dia bergerak maju, menara hitam itu menghilang dari pandangan. Waktu mulai berlalu sekali lagi saat Wang Lin bergerak maju. Setiap kali dia mencapai batasnya, dia akan duduk untuk berkultivasi, dan begitu dia memiliki kekuatan untuk menahan api, dia terus bergerak maju. Dalam sekejap mata, 4 bulan telah berlalu. Wang Lin sekarang sudah jauh dari menara hitam. Melihat sekeliling, dia dikelilingi oleh lautan api yang mengerikan. Panas yang dihasilkan lautan api ini bisa membakar semua kehidupan. Retakan pada kulit Wang Lin telah pecah dan kulit baru muncul di bawahnya. Namun, segera, retakan menutupi kulitnya sekali lagi.
Panas di sini seharusnya cukup. Pada hari ini, Wang Lin berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Saat dia menghirup, lautan api di depannya bergerak. Banyak nyala api memasuki tubuhnya saat dia menghirup. Namun, kali ini Wang Lin tidak memadukan api dengan energi asalnya atau jiwa asalnya. Sebagai gantinya, dia memindahkan semuanya tanpa syarat ke tanda di antara alisnya. Semuanya menjadi sasaran, membuatnya jauh lebih terlihat dan seperti hidup. Tanda burung vermilion. Bentuk tanda ini dengan cepat berubah selama bulan-bulan ini sejak pertama kali muncul. Saat Wang Lin menyerap lebih banyak api, tanda itu berubah dengan cepat. Apa yang awalnya hanya sebuah tanda perlahan berubah menjadi vermilion bird yang asli. Seolah-olah ada vermilion bird yang tumbuh dengan cepat. Itu terus menguat dan siap untuk melepaskan diri dari sasaran. Tidak cukup. Wang Lin tiba-tiba membuka lengannya dan menyapu area itu. Semua nyala api ditarik ke arahnya dan mengelilingi tubuhnya. Segera, semua api memasuki tubuh Wang Lin melalui pori-porinya. Saat api tak berujung memasuki tubuhnya, Wang Lin mendorong semua tanda di antara alisnya. Tanda itu memancarkan cahaya merah yang intens. Wang Lin melompat ke langit saat lampu merah bersinar. Api dari tanah mengikutinya dan terus memasuki tubuhnya. Jika Anda melihat dari kejauhan, itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Masih kurang. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh saat lengannya terbuka dan terulur. Seolah-olah dia sedang memeluk lautan api, dan energi asalnya menyebar. Saat energi asal Wang Lin menyebar, lautan api lain muncul di langit. Lautan api ini diciptakan oleh energi asal di dalam tubuh Wang Lin. Lautan api ini menciptakan kekuatan isap dan sepertinya beresonansi dengan api di tanah. Semua api di tanah menyerbu dan memasuki tubuh Wang Lin. Saat api di tanah bergerak, api tak berujung mulai berkumpul dari segala arah. Seolah-olah ada lubang hitam di sini yang menyerap semua api di gurun pasir hitam. Sejumlah besar api terus memasuki tubuhnya dan menuju ke tanda di antara alis Wang Lin. Ketika lampu merah dari tanda mencapai batas, vermilion bird merah menyala terbentuk. Saat vermilion bird muncul, tangisan gemetar surgawi yang dapat merobek kekosongan muncul di dunia botol ini. Ini adalah teriakan vermilion bird, teriakan yang mengguncang langit. Itu adalah seruan kebangkitan sebagai anggota dari seri vermilion bird untuk Wang Lin. Burung vermilion merah yang berapi-api ini sangat agung dan penuh dengan kecerdasan. Saat itu muncul dan menjerit, semua api di gurun pasir hitam menjadi gila. Api tak terbatas menyerang vermilion bird di sebelah Wang Lin dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tanda itu telah terbangun dan roh vermilion bird telah muncul. Di masa lalu, kebangkitan adalah masalah besar di 4 sekte ilahi. Siapapun yang merupakan bagian dari seri vermilion bird yang telah terbangun kemungkinan besar akan menjadi salah satu dari 4 kaisar dewa jika tidak ada kecelakaan. Pada saat ini, Wang Lin adalah satu-satunya dari seri vermilion bird yang terbangun. Ini dengan asumsi bahwa tidak ada orang lain di antara seri vermilion bird yang terbangun. Teriakan burung vermilion tidak hanya mengguncang dunia tempat Wang Lin berada. Pada saat ini, semua alam lain di dalam dunia botol mendengar teriakan vermilion bird yang mengejutkan ini. Ling Tianhou sedang duduk di dalam menara hitam alamnya dan berkultivasi. Namun, pada saat ini, teriakan vermilion bird yang tak terbayangkan bergema di seluruh dunia. Itu bahkan menyebabkan dunia bergetar. Ling Tianhou tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan keterkejutan yang tak terbayangkan. Teriakan burung vermilion. Alsir melayang di udara sambil mengenakan pakaian serba putih. Dia melihat ke langit dan menuhan. Matanya menjadi lebih cerah dan senyuman muncul di wajahnya saat dia bergumam, jadi seperti ini. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, teriakan vermilion bird langsung datang dan bergema dengan keras. Teriakan tiba-tiba dari vermilion bird ini segera menyebabkan perhitungan Alsir hancur. Alam tempat dia berada bergetar dan langit berubah dengan hebat. Dalam momen yang jarang terjadi, ekspresi Alsir berubah. Mustahil. Bab 1022 Istirahat. The Alsir bukanlah satu-satunya yang memiliki reaksi ini. Di alam lain di dalam dunia botol, Tuan Void, saudara magang junior dari ketua-ketua aliansi, Tuan Zhongxuan, sedang bergerak di atas awan hijau. Dia memegang giok ungu dan hijau. Batu giok itu bersinar dan menerangi segalanya dalam kilometer yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Anda berada sangat jauh, Anda masih dapat melihat dengan jelas dan cahaya ungu dan hijau. Master Void tidak sendirian. Dia adalah seorang kultivator tingkat tinggi, dan di tahun ini, dia telah menembus alam pertama yang dia masuki. Dia terus menerobos lusinan alam di dunia botol ini. Wanita parubaya yang cantik dan keempat muridnya ada di belakangnya. Jika aku tidak salah, ini adalah dunia botol terkenal Kaisar Langit King Lin. Dikabarkan bahwa King Lin membunuh 39 anggota klan Tato yang menyerang dan mengambil relik suci mereka.
Kemudian dia menyempurnakannya dengan mantra yang kuat untuk menciptakan dunia yang dia gabungkan ke dalam botol. Tidak diketahui persis apa yang dilakukannya, tetapi menurut catatan aliansi, botol ini adalah apa yang digunakan King Lin untuk mengumpulkan energi spiritual surgawi. Juga dikabarkan bahwa harta ini dapat membuka segel dunia di sekitar sistem bintang 4. Petik 2. Tuan Void berbicara sambil melihat giok ungu dan hijau di tangannya. Wanita parubaya yang cantik itu mengangguk dan hendak berbicara ketika langit tiba-tiba bergetar. Perubahan besar terjadi di langit, dan bahkan bumi bergetar. Di saat yang sama, teriakan menggema dari segala arah. Seolah-olah teriakan itu telah menghancurkan dunia dan menyerbu masuk tanpa reservasi. Seruan burung vermilion bergema di seluruh dunia. Saat wanita parubaya yang cantik itu mendengar teriakan Vermilion Bird, ekspresinya berubah drastis. Bukan hanya dia, tetapi gadis berbaju pink yang dicurigai sebagai Brilliant Void Scientist mengungkapkan ekspresi dingin. Murid Master Void tiba-tiba menyusut. Vermilion Bird menangis. Kebangkitan Vermilion Bird. Mungkinkah junior dengan tanda Vermilion Bird yang Anda sebutkan? Petik 2. Wajah wanita parubaya yang cantik itu dipenuhi dengan keterkejutan, dan ada jejak kecemasan di wajahnya ketika dia dengan cepat berkata, saat aku melihatnya sebelumnya, dia hanya memiliki tanda Vermilion Bird, dan itu benar-benar tersegel. Tidak mungkin untuk membangunkannya dalam waktu sesingkat itu. Petik 2. Kebangkitan Vermilion Bird. Ini bisa menjadi peristiwa yang mengguncang surga di 4 sekte ilahi, ada jejak niat membunuh di mata Master Void. Dia tidak akan mengizinkan siapapun dengan tanda terbangun untuk muncul. Dia tidak pernah bisa melupakan pertempuran sengit dan pahit yang tak terbayangkan yang mereka lakukan melawan 4 sekte ilahi untuk mengendalikan Brilliant Void. Jika bukan karena aliansi telah memperoleh lebih banyak warisan dan relik dari alam surgawi hujan dan mereka mendapat bantuan dari Brilliant Void Scientist, sistem bintang aliansi saat ini akan diganti namanya menjadi 4 bintang ilahi. Sistem. Meskipun memiliki kekuatan yang begitu kuat, aliansi masih belum bisa menghancurkan 4 sekte ilahi sepenuhnya. Ketika dia memikirkan betapa menakutkannya 4 kaisar ilahi, niat membunuh di mata Master Void menjadi lebih kuat. Jika orang ini telah berhasil terbangun dan meninggalkan alam surga roh surgawi, 4 sekte ilahi pasti akan menemukannya sesegera mungkin. Kemudian mereka akan membawanya kembali untuk warisan dan menempatkannya di bawah perlindungan yang ketat. Kami tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jika dia tidak mati karena kebangkitan, kita harus menghancurkannya di sini. Petik 2. Teriakan burung vermilion menembus dunia botol ini dengan momentum yang kuat. 99 alam dunia botol dipenuhi dengan teriakan Vermilion Bird. Di salah satu gurun pasir hitam duduk seorang pria. Dia berpakaian hitam dan energi iblis tak berujung datang dari gurun dan memasuki tubuhnya. Dia sudah lama duduk di sini. Dia telah memutuskan untuk duduk dan menyerap energi iblis di sini hampir sejak dia masuk. Dia memiliki energi iblis yang kental di sekelilingnya, tetapi pada saat ini, teriakan Vermilion Bird bergema. Energi iblis di sekitar pria itu tiba-tiba runtuh dan tersebar. Pria berbaju hitam tiba-tiba membuka matanya dan menatap langit dengan tatapan suram. Ketika teriakan Vermilion Bird bergema, mata pria itu bersinar terang dan tanda naga muncul di antara alisnya. Itu adalah tanda naga hitam. Dia terbangun. Jika dia bisa bertahan, dia bisa melawan saya. Pria itu diam-diam merenung dan gas hitam dengan cepat menutupi tanda di antara alisnya. Itu sangat tersembunyi, jadi bahkan jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, akan sangat sulit untuk menyadarinya kecuali orang lain memiliki garis keturunan yang sama. Situ Nan juga menyerap energi iblis di dalam dunia botol. Situ Nan merasa seolah-olah dia telah tiba di tanah suci. Lebih dari setengah pasir hitam di wilayahnya telah berubah menjadi debu. Tawa arogannya bergema di seluruh dunia dan ada pusaran energi iblis di sekelilingnya. Rambut panjang Situ Nan mengalir dengan aneh di tengah pusaran ini, dan dia benar-benar diselimuti oleh energi iblis. Saat dia menyerap energi iblis, lebih banyak pasir akan runtuh, melepaskan energi iblis yang memasuki tubuhnya. Menyenangkan. Menyenangkan. Saya tidak menyangka tempat semacam ini memiliki energi iblis semacam ini. Ini adalah tonik terbaik untuk orang tua ini. Sayangnya, saya tidak bisa menyerap terlalu banyak. Jika saya sudah cukup, saya harus menemukan Wang Lin. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Mata Situ Nan berbinar dan dia terserap seperti orang gila. Teriakan burung vermilion bergema di seluruh dunia dan menyebabkan pusaran energi iblis di sekitar Situ Nan tiba-tiba runtuh. Situ Nan tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengungkapkan ekspresi ganas dan tidak sabar. Namun, matanya berbinar dan dia mulai tertawa. Teriakan burung ini mengandung aura Wang Lin. Sepertinya Lin kecil tidak mati. Dia membuatku khawatir tanpa alasan. Petik 2. Ada orang lain di dunia botol.
Orang ini berkepala botak, dan dia berjalan melalui gurun pasir hitam dengan senyuman setan. Tubuhnya sering berkedip dan menerobos alam. Meskipun dia akan muncul kembali di gurun pasir hitam lagi, itu sudah menjadi alam lain. Sakit asap gurun yang sepi itu seharusnya berada dalam beberapa alam ini. Iblis kuno Tajia, meskipun aku, Beilou, belum lengkap, aku telah memulihkan sekitar 80% kekuatanku. Kali ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan yang sama seperti dulu. Petik 2. Mata kanan Beilou menyala. Ada 7 bintang bersinar yang dipenuhi dengan energi iblis di mata kanannya. Dewa kuno memiliki bintang di antara alis mereka, iblis kuno memiliki bintang di mata kanan mereka, dan iblis kuno memiliki bintang di mata kiri. 7 bintang iblis kuno berputar dengan cepat. Saat dia mengangkat kakinya, teriakan Vermilion Bird bergema di seluruh dunia. Energi iblis di sekitar Beilou berfluktuasi dan dia berhenti di antara dua alam dan kemudian melihat ke atas. Burung Vermilion dari 4 hewan dewa agung di alam tersegel, Beilou merenung sejenak sebelum bintang di mata kanannya menghilang. Kemudian, dengan satu langkah, dia menghilang tanpa jejak. Orang-orang di dalam dunia botol dikejutkan oleh teriakan Vermilion Bird, dan mereka semua memiliki pemikiran yang berbeda tentang masalah ini. Selain mereka, ada sesuatu yang terjadi pada mereka yang berada di luar botol. Orang di dalam energi iblis yang duduk di jembatan tiba-tiba membuka matanya. Energi iblis yang pekat dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Bayangan mengerikan di sungai di bawah jembatan mulai bergetar karena mereka takut akan penyebaran energi iblis dari orang di jembatan itu. Botol giok putih di depan orang di dalam kabut bergetar ketika semburan teriakan Vermilion Bird datang dari dalam. Gemetar mencapai puncak dan teriakan itu akan menembus. Sialan, bagaimana mungkin Vermilion Bird alam tersegel bisa masuk? Suara kertakan gigi bisa terdengar dari dalam kabut hitam. Dia mengangkat tangan kanannya dan untaian energi iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar jarinya. Dengan ujung jarinya, semua energi iblis memasuki botol. Di dunia botol, lautan api di sekitar Wang Lin semuanya bergegas menuju Vermilion Bird. Burung Vermilion ini tingginya sekitar 100 kaki dan benar-benar merah. Ketika sayapnya terbuka, lebarnya ratusan kaki. Ekornya yang menyala membuatnya terlihat lebih megah. Secara khusus, mata burung Vermilion ini menampakkan tatapan dingin. Itu persis sama dengan tatapan Wang Lin. Lautan api yang menutupi dunia mulai berkumpul, dan dalam sekejap mata, itu diserap oleh Vermilion Bird. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah Vermilion Bird memuntahkan lautan api atau jika lautan api sedang diserap oleh Vermilion Bird. Dari kejauhan, lautan api melonjak dari segala arah. Teriakan burung Vermilion bergema sekali lagi, dan kali ini dipenuhi dengan kegembiraan. Saat teriakan ini bergema, semua api yang menutupi jutaan kilometer di dalam dunia berkumpul ke arahnya seperti orang gila. Ruang lingkup apinya terlalu besar. Panas yang dihasilkan dari pengumpulan api ini cukup untuk membunuh apapun. Kulit pecah-pecah Wang Lin dilanda suhu yang tak terbayangkan ini. Kulitnya hancur dan jatuh dalam panas ini, menampakkan daging baru, tapi segera retakan muncul lagi. Itu jika semua api telah menyerbu ke dalam tubuhnya dan menyebabkan suhu di dalam tubuhnya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jika sebelumnya, Wang Lin akan dibakar menjadi abu, tetapi setelah Vermilion berterbangun, itu adalah sesuatu yang bisa dia tahan. Matanya bersinar terang dan energi asalnya berputar seperti orang gila, menyerap panas. Segera, suhu energi asalnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Panas semacam ini bisa menghancurkan daging apapun tidak peduli seberapa keras itu. Ini adalah kesulitan sebenarnya dari kebangkitan Vermilion Bird. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak Vermilion Bird yang terbangun di 4 sekte ilahi. Namun, pada saat terbangun, mayoritas orang yang melakukannya tidak dapat menahan panas dan berubah menjadi abu. Di 4 sekte ilahi, ada ungkapan kuno yang diturunkan dari zaman kuno. Frasa ini mencakup warisan dari 4 sekte ilahi. 4 kebangkitan ilahi, kura-kura hitam adalah yang tercepat, macan putih adalah yang paling ganas, naga azure adalah yang terkuat, dan burung Vermilion adalah yang paling sulit. Di 4 sekte ilahi, kura-kura hitam tidak kekurangan orang yang terbangun, karena kebangkitan mereka memiliki risiko terendah. Mereka yang membangunkan macan putih seringkali sangat ganas. Orang-orang yang membangunkannya adalah mereka yang telah membantai banyak orang. Naga azure adalah yang paling kuat. Mereka yang membangunkannya jarang terjadi, tetapi mereka jarang gagal. Setelah mereka terbangun, mereka akhirnya akan menjadi kaisar ilahi naga azure. Di masa lalu, jika bukan karena Azure Dragon Divine Emperor menghilang secara misterius dan Vermilion Bird Holy Emperor menghadapi Heaven's Blade ketiganya, yang berarti dia tidak bisa menggunakan kultivasinya secara penuh, perang dengan aliansi mungkin akan sangat berbeda. Burung Vermilion adalah yang paling sulit untuk dibangunkan di antara 4 sekte ilahi.
Bahkan naga Azure tidak bisa dibandingkan. Orang-orang yang berhasil membangunkan dan selamat dari cobaan untuk menjadi kaisar ilahi terlalu sedikit. Mereka yang sangat berbakat dan memiliki fisik Vermilion Bird yang legendaris harus mengumpulkan kekuatan api yang cukup melalui kultivasi untuk mengaktifkan kebangkitan Vermilion Bird mereka. Hanya dengan begitu mereka bisa menahan panas yang tak terbayangkan dan tidak mati selama kebangkitan. Jika seseorang tidak memiliki fisik Vermilion Bird, mereka tidak dapat mencapai kebangkitan internal dan harus bergantung pada kekuatan eksternal untuk bangkit. Dalam sejarah panjang Sekte Dewa Burung Vermilion, tidak ada yang berhasil menggunakan metode ini. Kebangkitan Wang Lin diklasifikasikan sebagai kebangkitan kekuatan eksternal. Saat api berkumpul, panas menjadi lebih kuat. Jika bukan karena tubuh dewa kunonya, dia pasti sudah berubah menjadi debu. Tidak ada yang terbangun menggunakan kekuatan eksternal di semua sejarah Sekte Dewa Burung Vermilion. Namun, tanda burung Vermilion tidak pernah diberikan kepada dewa kuno yang mampu menahan kebangkitan dengan tubuh mereka. Wang Lin saat ini menahan panas yang luar biasa ini dengan tubuh dewa kuno kerajaan bintang 5 miliknya. Ketika kulitnya retak, daging baru menggantinya berulang kali. Ini berlanjut sampai tubuh dewa purba secara bertahap beradaptasi dengan suhu tinggi ini. Api menutupi area itu, dan semua api dari alam melesat. Saat Vermilion Bird menyerap api, ia segera membentuk bola api raksasa. Saat bola api terbentuk, bola itu mengelilingi Wang Lin dan Vermilion Bird. Saat ini, Vermilion Bird menangis sekali lagi, dan tubuh merahnya terbang keluar dari alis Wang Lin dan melilit tubuhnya. Segera, itu berubah menjadi tato seperti kehidupan yang menyebar ke seluruh tubuh bagian atas Wang Lin. Kulit Wang Lin sekarang tertutup retakan. Dikombinasikan dengan tato Vermilion Bird merah, dia tampak sangat cantik. Terutama matanya, yang secerah bintang. Namun, sudah ditakdirkan bahwa tidak ada yang bisa melihat ini. Bola api dengan cepat melahap Wang Lin dan membesar. Segera, aura destruktif muncul, dan saat api berkumpul, bola api menjadi semakin besar. Sangat sulit untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi. Lautan api berkumpul menuju bola api di langit. Jika seseorang melihat dari ketinggian yang cukup, mereka akan melihat bahwa lautan api menyusut. Lautan api yang tak berujung ini dengan cepat menyusut dengan bola api sebagai pusatnya. Saat lebih banyak api memasuki bola api, kecepatan menyusut mencapai batas. Setelah lautan api menyusut, bumi putih seperti cermin terlihat. Bola api menjadi semakin besar hingga mencapai langit. Api di alam semesta berkurang karena hampir semua api di alam telah dikumpulkan menjadi bola api. Pada saat ini, tidak ada api yang tersisa di samping bola api tersebut. Api tak berujung yang dipanggil oleh Burn the Heaven milik Ming Hai semuanya ada di dalam bola api. Pada saat ini, asap hitam yang menutupi langit berkumpul di sekitar bola api. Jika ada yang melihat pemandangan ini, pikiran mereka akan terguncang. Saat asap mengelilingi bola api, sejumlah besar energi iblis muncul di langit. Itu berubah menjadi kabut hitam dan bergegas. Saat energi iblis turun, ia berkumpul untuk membentuk bayangan iblis raksasa. Itu sangat besar dan memiliki mata yang haus darah. Itu meluncur langsung ke arah bola api. Namun, panas dari bola api itu langsung terasa. Itu berhenti dan mundur sebentar, lalu menatap bola api dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Wang Lin menutup matanya di dalam bola api raksasa. Tato Vermilion Bird di tubuh bagian atasnya bersinar terang saat sejumlah besar api diserap dan dimakan oleh tubuh Wang Lin. Ini menyebabkan tubuh Wang Lin menguat dan suhunya mencapai ketinggian baru. Ini bahkan menyebabkan energi asal Wang Lin berubah dan mengandung panas yang menakutkan. Saat ini, mata tertutup Wang Lin tiba-tiba terbuka. Saat matanya terbuka, semua retakan di kulitnya hancur, memperlihatkan kulitnya yang agak merah. Badai yang tak terbayangkan terjadi saat Wang Lin membuka matanya. Tato Vermilion berterbang dari tubuhnya dan dengan cepat berputar di sekelilingnya. Bola api raksasa yang mengelilingi Wang Lin menyusut dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan memasuki tubuh Wang Lin. Sosok iblis itu segera bergerak, dan energi iblis memenuhi dunia saat mengejar bola api yang menyusut. Bola api raksasa dengan cepat menyusut dalam waktu singkat, diikuti dengan gemuruh yang keras. Kemudian semuanya benar-benar memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat ini, tidak ada satupun jejak api yang tersisa di dunia tempat Wang Lin berada. Sosok Wang Lin muncul di dunia sekali lagi setelah dia menyerap jejak api terakhir. Kulit merahnya, burung Vermilion, dan matanya yang cerah dan terbakar membuat Wang Lin terlihat seperti kaisar ilahi burung Vermilion. Saat api menghilang, bayangan iblis mendekat. Bahkan sebelum mendekat, energi iblis tak berujung berubah menjadi kabut hitam yang ingin mengelilingi Wang Lin dan mencabik-cabiknya. Namun, saat bayangan iblis mendekat, api muncul di mata Wang Lin. Setelah nyala api muncul di matanya, api mengerikan yang bisa menghancurkan dunia meletus dari tubuhnya.
Wang Lin telah melahap terlalu banyak api. Api yang meletus dari tubuhnya adalah sisa api setelah tubuhnya cukup terserap. Mereka akan membahayakan tubuhnya jika dia menyimpannya di dalam, jadi dia hanya bisa melepaskannya. Panas dari lautan api ini berbeda dengan Burn the Heavens. Tidak hanya berisi kekuatan Burn the Heavens, itu juga berisi sepotong Divine Flame Vermilion Bird. Sekarang meletus dan dengan cepat mengembang membentuk cincin. Lautan api itu begitu besar hingga menutupi langit dan bumi. Saat itu menyebar, bayangan iblis yang dikirim oleh pria yang tersembunyi di kabut hitam bertabrakan dengan lautan api. Jeritan yang menyedihkan datang dari bayangan iblis. Ketakutan memenuhi matanya dan dia dengan cepat mundur. Namun, sudah terlambat. Saat itu mundur, lautan api itu seperti gelombang marah yang menenggelamkan bayangan iblis. Raungan bayangan iblis bergema di dalam lautan api dan menghilang dengan cepat. Ketika hanya sebagian kecil yang tersisa, itu akhirnya lepas dari lautan api dan akan melarikan diri. Namun, itu meremehkan kekuatan lautan api. Panas yang dimiliki lautan api dikombinasikan dengan api ilahi dari kebangkitan Vermilion Bird telah membuatnya lebih kuat daripada Burn the Heavens. Saat ini, itu menyebar ke segala arah. Apa yang dibakarnya bukan hanya alam tempat Wang Lin berada, tetapi semua alam di dalam botol ini. Saat lautan api mengamuk, retakan muncul di langit dan tiba-tiba runtuh. Keruntuhan ini bukan hanya alam ini, tetapi ketika api meluas, seolah-olah itu mengikis lapisan dunia. Setiap tempat yang dilewatinya hancur. Setelah itu runtuh, dunia lain di dunia botol terungkap. Alam itu dipenuhi dengan pasir hitam, tetapi sejumlah besar api mengalir ke dalamnya. Api membakar segalanya, dan alam ini mulai runtuh juga. Alam ini juga hancur. Gemuruh, 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 gemuruh. Gemuruh yang mengguncang surga bergema saat alam di dalam dunia botol runtuh satu demi satu. Setelah satu alam runtuh, api akan menyerbu ke alam berikutnya, menyebabkan keruntuhannya. Bayangan iblis yang tersisa mampu melarikan diri dari nyala api di satu alam, tetapi tidak dapat melarikan diri melalui 99 alam. Setelah 13 alam runtuh, bayangan iblis itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan sebelum dipadamkan. Namun, keruntuhan ini masih belum berakhir, itu baru permulaan. Saat nyala api terus menyebar, seolah-olah badai dilancarkan, dan alam runtuh satu per satu. Pada saat ini, alam lain runtuh, dan raungan marah Situnan datang dari dalam. Apa bajingan sialan yang berani menghentikan orang tua ini dari budidaya? Saat dia berteriak, dia segera menjerit dan lari dari lautan api. Sialan, api macam apa ini? Saat Situnan berteriak, alam tempat dia berada runtuh, mengungkapkan alam berikutnya. Ling Tianhou menatap langit yang tampaknya telah robek oleh rambut tangan, dan api tak berujung turun dari langit. Kulit kepalanya terasa mati rasa dan dia dengan cepat menghindari lautan api tanpa ragu-ragu. Lautan api menembus ke seluruh dunia seperti kekuatan yang tak terhentikan, menghancurkan semua batasan dan penghalang. Kekuatan ini terus menusuk dari tempat Wang Lin berada, dan suara alam di dalam botol yang hancur mengguncang surga. Sosok Alsir muncul di langit yang runtuh. Dia menatap semua orang di hadapannya dan diam-diam merenung. Saat lautan api menyapu, dia mengambil langkah ke samping dan lautan api melewatinya. Ling Tianhou, Situnan, dan Alsir bukanlah satu-satunya yang merasakan kekuatan lautan api ini. Semua orang di 99 alam merasakannya. Satu demi satu, alam runtuh, dan lebih banyak orang mulai muncul di dalam ruang yang runtuh. Big Head, 3 Chen bersaudara, lelaki tua di labu, lelaki berkulit hitam, dan bahkan Tuan Void. Namun, keruntuhan ini tidak berakhir. Itu terus menyebar. Keruntuhan ini diresapi dengan kekuatan setiap alam, dan itu menciptakan kekuatan yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat saat itu menyerbu ke alam terakhir di dunia botol. Setelah alam ini dihancurkan, mereka bisa meninggalkan botol giok putih ini. Bab 1023 melarikan diri dengan memecahkan botol. Kekuatan lautan api sangat kuat di luar imajinasi Wang Lin. Api di matanya perlahan menghilang. Ketika alam di dalam botol runtuh, dia langsung bergerak untuk mengambil tas dan kristal kuning yang diberikan kepadanya oleh orang misterius yang tertinggal di menara hitam. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa kristal kuning. Tepat saat dia memasukkan kristal ke dalam tasnya, lautan api menyerbu di dunia terakhir dunia botol. Lautan api menyebar di 98 alam. Itu mengumpulkan kekuatan 98 alam itu menjadi kekuatan yang tak terhentikan yang bertabrakan dengan penghalang terakhir. Suara yang menghancurkan bumi bergema di setiap bagian botol, dan gelombang panas yang kuat membanjiri dunia. Kekuatan lautan api ini sudah lebih kuat dari Burn the Heavens milik Ming Hai. Wang Lin hanya mencapai efek ini karena dia telah menyerap terlalu banyak api dan harus melepaskannya.
Api mengalami transformasi melalui tubuhnya, dan tidak mungkin baginya untuk menampilkan kekuatan semacam ini lagi. Kecuali seseorang membuat lautan api lain yang tak bisa dipadamkan untuk diserap Wang Lin sampai dia mencapai batasnya dan kemudian melepaskan semuanya lagi. Cahaya merah di tubuh Wang Lin berangsur-angsur memudar, tetapi tato vermilion berwarna merah tua. Ini memberinya aura yang tak terkatakan. Bulu ekor burung vermilion dililitkan di lehernya dan berhenti di antara alisnya seolah-olah menyatu dengan rambut hitamnya. Dari kejauhan, terlihat seperti ada api ungu di sekitar rambut hitamnya. Kebangkitan vermilion tidak meningkatkan tingkat kultivasi Wang Lin, tetapi itu mengubah energi asal di dalam tubuhnya. Panas ekstrim yang terkandung dalam energi asalnya membuat semua mantra Wang Lin menakutkan. Tubuh dewa kunonya telah beradaptasi dengan api, jadi sekarang dia bisa memanggil api hanya dengan lambaian tangannya. Meskipun Wang Lin baru berada di tahap pertengahan penggorengan nirvana, dia adalah pembudidaya penggorengan nirvana yang paling kuat. Dikombinasikan dengan tubuh dewa kunonya, bahkan para pembudidaya nirvana cleanser mengalami sakit kepala berurusan dengan mantra api dan tubuhnya yang kuat. Namun, tubuh dewa kunonya hanya memiliki 5 bintang, jadi ada batasan kekuatan yang bisa dia keluarkan. Menampilkan kekuatan kultivator nirvana cleanser tahap menengah adalah batasnya. Wang Lin menginginkan kekuatan untuk melawan kultivator nirvana cleanser tahap akhir, tetapi ia harus mencapai nirvana cleanser tahap akhir untuk melakukannya. Lagi pula, perbedaan antara setiap langkah kecil dalam langkah kedua sangat besar. Meskipun Wang Lin memiliki kekuatan dewa kuno, ada beberapa celah yang tidak dapat dilewati dengan mudah, seperti celah antara nirvana cleanser tahap tengah dan tahap akhir. Blood Ancestor telah tinggal di tahap pertengahan nirvana cleanser untuk waktu yang lama dan tidak dapat mencapai tahap akhir. Ini menunjukkan betapa sulitnya itu. Sebenarnya, kecuali seseorang memiliki kekayaan besar, sangat sulit bagi para kultivator untuk mencapai tahap akhir dan puncak dari tahap akhir nirvana cleanser. Selain peningkatan domain Anda sendiri, Anda harus mempelajari cara mengontrol hukum dunia. Nirvana cleanser tahap akhir membutuhkan perpaduan hukum dan domain Anda. Ini akan mencapai puncaknya pada puncak tahap akhir dari nirvana cleanser sampai Anda memasuki impian kebanyakan kultivator, nirvana saterer, tingkat kultivasi tertinggi yang diketahui. Pada saat ini, lautan api mengalir di dalam dunia botol dan terus bertabrakan dengan alam terakhir. Setiap kali bertabrakan dengan alam terakhir, botolnya akan bergetar. Api yang tak berujung meraung saat mereka menyerbu di alam terakhir. Suara letupan datang dari alam terakhir dan akhirnya runtuh. Seolah-olah langit hancur berkeping-keping. Itu seperti selembar kertas yang robek dan tertiup angin. Sosok iblis kuno Beilou muncul di alam terakhir. Dia memegang gulungan abu-abu di tangan kanannya. Energi spiritual surgawi yang padat keluar dari gulungan itu, menyerbu ke arah Beilou. Seolah-olah gulungan ini memiliki roh, dan tidak mau dikendalikan oleh iblis kuno, jadi dia harus berjuang. Tatapan dingin Beilou menembus alam terakhir yang hancur dan disapu oleh semua orang yang berada di dalam botol sampai tatapannya tertuju pada Wang Lin. Pada saat ini, energi spiritual surgawi dari gulungan itu menjadi lebih kuat, dan seolah-olah ada suara gemuruh dari gulungan itu. Beilou mendengus dingin dan tangan kanannya tanpa ampun meremasnya. 7 bintang di mata kanannya berkedip dan sejumlah besar energi iblis segera mengalir ke gulungan di tangan kanannya. Suara letupan datang dari gulungan itu seolah-olah semua segel di atasnya rusak. Gulungan itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras, tapi segera lampu hijau segera menutupi seluruh gulungan. Raungan itu menghilang, dan gulungan yang mengeluarkan energi spiritual surgawi yang padat kehilangan semua energi spiritualnya. Sebaliknya, itu diganti dengan energi iblis yang tak ada habisnya. Warnanya berubah dari abu-abu menjadi hijau. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Langit menghilang dan 99 alam di dunia botol hancur. Seolah-olah setiap orang telah kembali ke asal mula alam semesta. Tempat ini dipenuhi dengan kekacauan dan kabut. Kabut ini bergejolak dan menyatu dengan nyala api. Sepertinya minyak dituangkan ke dalam nyala api, karena itu menjadi lebih kuat dan dibebankan ke dunia luar. Api tak berujung yang dipenuhi kabut menciptakan panas yang tak terbayangkan. Kekuatan ini bergemuruh di seluruh dunia dan menyerbu menuju puncak kekosongan ini. Botol di depan orang dalam kabut hitam di atas jembatan kayu berubah menjadi merah dan mengeluarkan suhu tinggi. Sumbat di mulut botol bergetar hebat, seolah-olah ada kekuatan misterius yang akan segera lepas. Orang di kabut mengungkapkan tatapan dingin. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya yang sudah kering dan menunjuk ke arah gabus kayu. Energi iblis segera keluar dari jarinya dan masuk ke botol melalui gabus. Namun, tepat ketika energi iblis hendak memasuki botol melalui gabus, ledakan yang mengguncang surga tiba-tiba muncul di dalam gua Kaisar Langit.
Saat suara itu bergema, gabus di mulut botol giok putih pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan dimuntahkan ke atas seperti gunung. Kekuatan ini begitu kuat sehingga menciptakan hembusan angin yang sangat besar dan meniup kabut hitam sejauh 3 inci. Ini mengungkapkan sosok yang kabur. Sangat mudah untuk melihat satu set baju besi hitam dengan tanda rumit terukir di atasnya. Itu mengeluarkan energi iblis dingin ke dunia. Jari keringnya dipantulkan kembali, dan sumbatnya meledak. Dua mata suram melintas di belakang helm dan mendarat di botol. Saat gabusnya pecah, api merah menyala keluar dari lubangnya. Bersamaan dengan nyala api itu datanglah panas yang tak terbayangkan. Orang biasa bahkan tidak bisa membayangkan apa yang telah terjadi. Seolah-olah botol giok putih telah berubah menjadi gunung berapi, dan pada saat ini, gunung tersebut telah meletus. Nyala api dalam jumlah besar menyebar kemana-mana. Suhu nyala api ini terlalu tinggi. Saat itu muncul, jembatan kayu mulai terbakar. Bahkan sungai di bawah jembatan dengan cepat mengering, memperlihatkan dasar sungai. Binatang buas itu menjerit saat mereka berubah menjadi kabut darah. Jembatan kayu itu tiba-tiba mulai terbakar dan berubah menjadi abu. Orang yang berada di dalam kabut berada di dalam halaman. Masih banyak paviliun di dalam halaman, dan ada beberapa bambu tidak jauh dari situ. Tempat yang semula menyegarkan ini tiba-tiba dipenuhi dengan energi iblis dan segera berubah. Paviliun menjadi suram, bambu menjadi hitam, dan bahkan rumput berubah drastis. Namun, tidak masalah apakah itu alam surgawi atau alam iblis. Semuanya segera berubah menjadi abu di depan lautan api. Bahkan orang di dalam kabut terpengaruh oleh kemunculan tiba-tiba lautan api. Kabut hitam didorong mundur ratusan kaki, dan sosoknya terungkap. Rambut pucatnya melayang di bawah armor ungu kehitamannya. Saat nyala api muncul, dia dengan cepat melompat ke udara dengan ekspresi suram. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berjalan keluar dari pintu masuk botol mengikuti lautan api. Dia berani dan memegang gulungan hijau. Itu adalah iblis kuno Beilou. Dia mengungkapkan senyuman saat dia melihat orang dengan baju besi dan menggelengkan kepalanya. Seorang mantan anggota dari 4 penjaga Kaisar Langit, Savage Blade, sekarang hanyalah iblis yang tersebar untuk iblis kuno. Menyedihkan. Petik 2. Alsir, Ling Tianhou, Master Void, Situnan, dan wanita parubaya yang cantik muncul satu demi satu di belakang Beilou. Pria tua di labu, pria berbaju hitam dengan tanda naga tersembunyi, 3 Chen bersaudara, dan Big Head terbang keluar dari botol juga. Lalu ada wanita yang diselimuti energi iblis dan tetua Sun, yang memiliki sabel bertanda bintang. Setiap orang yang telah memasuki gua surgawi selain dari Wang Lin dan pasangan kultivasi awan surgawi telah muncul. Pada saat ini, semua api telah keluar dari botol giok putih. Setelah itu, gelombang panas lain keluar dan Wang Lin melompat keluar dari dalam. Matanya seperti api saat dia melihat sekeliling. Ketika Wang Lin muncul, dia segera menyadari tatapan semua orang tertuju padanya seperti kilat. Ekspresi Master Void netral, tetapi ketika dia melihat Wang Lin, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Ling Tianhou memiliki ekspresi yang kompleks. Semakin dia berinteraksi dengan Wang Lin, semakin dia merasa dia tidak bisa meremehkan Wang Lin. Alis Alsir sedikit berkerut tapi segera mengendur. Adapun orang lain, mereka semua memiliki berbagai ekspresi. Apakah itu wanita parubaya yang cantik atau 4 muridnya atau pria berkulit hitam, mereka semua memiliki pandangan berbeda ke arah Wang Lin. Bahkan iblis berserakan lapis baja memandang Wang Lin dengan tatapan dingin. Semua orang tahu dari mana lautan api yang mengejutkan itu berasal. Mereka sekarang semua ingat Wang Lin, yang awalnya tidak mereka anggap perlu dikhawatirkan. Nyala api masih menyelimuti area tersebut dan sepertinya ingin membakar semuanya menjadi abu. Saat semua orang muncul, pria dengan baju besi iblis itu mengungkapkan senyuman haus darah. Dia terbang ke udara dan membuka lengannya. Energi iblis yang kaya meletus dari baju besinya. Energi iblis membentuk 2 pusaran di tangannya dan melayang ke atas. Bab 1024 Dia, Celestial terkubur. Aku sudah lama menunggu kalian semua. Aku mengorbankan daging dan darahku untuk orang dahulu. Jiwaku akan membentuk kehampaan. Aku akan menjadi jiwa iblis kuno. Aku, iblis kunota yang tersebar, menggunakan energi iblis ini untuk meminjam kekuatan benda suci klan Tato untuk membuka Celestial Burial Pool. Petik 2. Iblis berserakan lapis baja ini mengungkapkan senyuman aneh saat suaranya bergema. Dia mengangkat kakinya dan dengan kejam menginjak. Ketika iblis yang tersebar itu menginjak-injak, terdengar ledakan keras. Area di sekitar semua orang telah dibakar menjadi reruntuhan oleh api. Saat ini, retakan mulai muncul di tanah. Semakin banyak retakan muncul, dan mereka segera terhubung. Setelah serangkaian suara letusan, tanah runtuh. Seolah-olah kaki iblis yang tersebar telah menghancurkan bumi.
Ketika tanah runtuh, kekuatan isap yang kuat datang dari bawah. Ada dunia lain yang tak terduga di bawah bumi. Itu adalah pusaran besar yang cukup besar untuk menutupi seluruh tanah di sini. Ratapan hantu datang dari dalam pusaran seolah-olah ini adalah dunia bawah. Kedatanganmu sudah diprediksi oleh Tuan Tajia. Kuburan Kaisar Langit King Lin sengaja disiapkan untuk kalian semua. Orang tua ini akan menunggumu di bawah sana. Tawa iblis yang tersebar bergema di dalam kabut hitam yang tebal. Tanah runtuh, dan kekuatan hisap yang kuat seperti mulut besar yang melahap segalanya di sini. Iblis yang tersebar adalah yang pertama dibawa masuk oleh pusaran itu. Tawanya berangsur-angsur memudar hingga menghilang. Hampir semua orang terkejut dengan situasi itu. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan menghadapi krisis seperti itu setelah meninggalkan dunia botol. Semua orang merasakan tubuh mereka dicengkeram erat oleh tangan raksasa dan diseret ke bawah. Ketiga saudara laki-laki Chen adalah yang paling dekat. Mereka tidak mampu menahan kekuatan isap sama sekali dan segera tersedot ke pusaran. Big Head berjuang sedikit tetapi juga ditarik masuk. Adapun 4 murid wanita dari wanita paruh baya yang cantik, mereka memiliki tingkat kultivasi terendah. Wang Lin telah mencoba menebak mengapa wanita paruh baya yang cantik itu membawa mereka berempat ke sini. Selain dari gadis berbaju pink yang dicurigai sebagai Brilliant Void Scientist, ekspresi dari 3 orang lainnya berubah. Mereka tidak bisa menahan sama sekali ketika mereka tersedot. Salah satu tubuh gadis itu hancur karena kekuatan hisap yang terlalu kuat dan berubah menjadi kabut darah. Jiwa asalnya terbang keluar dari kabut darah ketakutan. Namun, jiwa sedih yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pusaran dan mengelilingi jiwa asalnya. Mereka mulai melahapnya seperti orang gila. Bahkan jeritannya yang menyedihkan sepertinya telah terhisap oleh pusaran air dan menghilang. Wang Lin juga merasakan kekuatan yang tak terbayangkan. Untungnya, dia telah tinggal di kedalaman tanah roh iblis untuk waktu yang lama, di mana ada juga kekuatan hisap yang kuat, jadi dia tidak terkejut. Ketika kekuatan isap mengelilinginya, energi asalnya mengelilingi tubuhnya dan dia dengan kejam menginjak kakinya. Sejumlah besar api keluar dari kakinya dan mendorongnya ke atas. Meskipun api diserap saat mereka muncul, tubuh Wang Lin terisi 100 kaki. Demon kuno Beilou terkekeh dan sama sekali mengabaikan hisapan dari pusaran. Tubuhnya berkedip dan muncul di kejauhan. Mata kanannya bersinar dan kekuatan iblis yang kuat mengelilinginya. Dia meniup di depannya dan riak muncul di hadapannya. Sebelum dia masuk ke riak, dia berbalik dan melihat semua orang yang berjuang di dalam pusaran. Dia terutama menatap Wang Lin dan tersenyum. Teman kecil Wang Lin, karena kamu membiarkan orang tuanya masuk, aku tidak akan menganiaya kamu. Aku akan memberitahumu jalan keluarnya. Kolam ini dinamai kolam pemakaman surgawi oleh Kaisar Langit King Lin. Jumlah celestial yang mati di sana tidak dapat dihitung. Jika Anda secara tidak sengaja tersedot, saya khawatir Anda akan mati. Satu-satunya pilihan adalah membebaskan diri secepat mungkin. Petik 2. Pedang Beilou bergema melalui pusaran. Wang Lin diam-diam merenung sebelum dia menamparkan tas pegangannya dan lebih dari 10 pedang besar terbang. Mereka berputar di sekelilingnya, menciptakan kekuatan balasan yang bekerja dengan energi asalnya dan api untuk menahan gaya isap. Namun, tepat pada saat ini, raungan marah datang dari dalam pusaran. Raungan ini mengguncang surga, dan ketika itu keluar, itu menyebabkan kekuatan hisap pusaran menjadi lebih kuat. Raungan ini mengandung sesuatu yang mengejutkan pikiran semua orang. Setelah raungan terdengar, tato yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pusaran. Tato ini benar-benar berwarna merah darah, dan beberapa terhubung ke potongan daging. Seolah-olah seseorang baru saja mengukirnya dari tubuh pemiliknya. Saat Wang Lin melihat tato ini, dia tersentak. Dia mengenali semua tato ini sebagai tato inti dari klan abadi terpilih. Sosok samar perlahan muncul dari kedalaman pusaran bersama dengan raungan dan tato yang marah. Saat sosok itu perlahan bangkit, aura jahat yang mengerikan muncul. Aura jahat ini begitu kuat bahkan tubuh Ling Tianhou pun bergetar. Sosok samar ini membuat kulit kepalanya kesemutan. Bahkan Alsir tidak pernah membuatnya merasa seperti ini. Bahkan Master Void tidak bisa melakukan ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi, itu adalah getaran jiwa, seolah-olah dia telah bertemu musuh alaminya. Seseorang hanya bisa mengatakan bahwa sosok samar itu adalah seorang wanita saat dia perlahan bangkit dari pusaran. Wajahnya secara bertahap memperlihatkan 2 rongga mata berlubang dan berdarah. 2 aliran darah mengalir keluar dari rongga mata. Matanya telah diambil paksa oleh seseorang. Bahkan Alsir mengungkapkan jejak keterkejutan saat melihat sosok itu. Ini, mungkinkah, dia? Murid Master Void menyusut saat dia melihat wanita di pusaran. Dia meletuskan kultivasi penuhnya tanpa ragu-ragu dan berjuang untuk menarik wanita paruh baya yang cantik dan gadis berbaju pink. Itu dia. Itu pasti dia.
Dia benar-benar disegel di sini oleh Kaisar Langit King Lin. Sial, rumor mengatakan dia sudah mati, tapi Kaisar Langit King Lin sebenarnya tidak membunuhnya. Petik 2. Ketenangan Master Void menghilang sepenuhnya. Setelah mengetahui identitas sosok samar itu, dia hampir kehilangan akalnya. Aliansi tahu banyak tentang masalah alam surgawi. Sebagai salah satu tetua aliansi, dia tahu banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Saat sosok samar muncul, tetua Sun sedang berjuang di dalam kekuatan hisap. Namun, ketika aura jahat muncul, bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa menahannya. Energi asalnya berhenti bergerak dan dia tersedot oleh pusaran. Matanya dipenuhi dengan teror, dan tepat saat dia akan ditarik masuk, sabel bertanda bintang keluar dari pakaiannya. Matanya dingin saat melompat dari tubuhnya. Sabel bertanda bintang itu misterius karena ia bisa melangkah di udara untuk meminjam kekuatan. Ia berjuang untuk bergerak ke atas dan menatap Wang Lin dengan mata cerah. Pada saat ini, Bei Lou melihat pada sosok samar yang perlahan muncul, dan mata kanannya berkedip dan dia bergumam, "Teman lama, aku awalnya mengira dia hanya menghilang dan bersembunyi di suatu tempat, menyembuhkan. Saya tidak berpikir King Lin telah menyegelnya di sini, King Lin, dia sangat kuat, sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa dia terluka parah selama runtuhnya alam surgawi, Tajia dan aku tidak akan berani memiliki pikiran serakah tentang dia." Petik 2. Menatap sosok yang samar itu, ada sedikit keraguan di mata Bei Lou. Haruskah aku menyelamatkannya? Matanya berbinar saat dia dengan hati-hati melihat ke belakang sosok yang tidak jelas itu, dan dia terkejut. King Lin terlalu ganas. Dia benar-benar menggunakan benda itu sebagai segel. Bahkan jika kekuatanku berada di puncaknya, seperti dulu, aku mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Saya bahkan mungkin tertangkap juga. Lupakan. Setelah menyelamatkan orang, tubuh Bei Lou berkedip dan perlahan menghilang saat dia menggunakan metode uniknya sendiri untuk meninggalkan tempat ini. Tepat pada saat ini, ketika sosok samar itu diluncurkan ke udara, aura jahat menyelimuti semua orang di sini. Si Tunan membentuk banyak segel dan meluncurkan mantra. Namun, pada saat ini, sosok samar itu mengangkat tangan kanannya dan melambai dengan lembut. Niat jahat di sini mencapai puncaknya dan membentuk pusaran. Tubuh Ling Tianhou gemetar dan ditarik ke bawah. Bersamanya adalah si Tunan. Wang Lin sedang terbang ketika dia tiba-tiba berhenti dan menyebarkan energi asalnya tanpa ragu-ragu, menyebabkan lautan api muncul di sekitarnya. Saat lebih dari selusin pedang berputar di sekitar Wang Lin, dia menyerang si Tunan. Saat hisapan mengerikan berlanjut dan sosok mengerikan itu naik ke udara, semua orang yang tidak tersedot sedang berjuang untuk terbang. Hanya sosok Wang Lin yang melesat ke bawah menuju si Tunan. Semua energi asal si Tunan telah berhenti bergerak. Dia memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia melihat dirinya semakin dekat dengan sosok yang sedang naik daun, dan dia bergumam, "Sialan, lelaki tua ini selalu memiliki keberuntungan. Apakah saya benar-benar akan terjebak di sini kali ini?" Saat dia berbicara, dia segera melihat Wang Lin menyerang ke arahnya. Energi asal Wang Lin bergerak seperti orang gila, dan dia diselimuti lautan api saat dia bergegas turun. Kekuatan hisap segera menyapu dan terus melahap lautan api di sekitarnya. Melihat si Tunan bergerak semakin jauh, Wang Lin menunjukkan tatapan yang tegas, lalu energi asalnya meledak di belakangnya dan dia jatuh seperti meteor. Alhasil, kecepatannya menjadi 2 kali lipat dan dia langsung mendekati si Tunan. Wang Lin berada kurang dari 10.000 kaki dari sosok yang samar-samar itu. Dia segera meraih si Tunan dari kejauhan dan kemudian energi asalnya meledak di sekitarnya. Dampaknya menembak Wang Lin ke atas. Darah hitam keluar dari mata kosong sosok samar itu. Darah memasuki pusaran dan berubah menjadi lautan darah. Itu mendapatkan momentum yang mengerikan di pusaran dan kemudian melonjak ke atas. Bab 1025 Leluhur Ilahi Klan Tato. Lautan hitam darah ini bergerak dengan pusaran. Dari kejauhan, itu tampak seperti air mancur darah yang ingin melahap langit, dan mengeluarkan bau amis. Air mancur darah itu seperti mulut yang besar dan terbuka, dan terus naik. Lebih dari setengah jarak 10.000 kaki antara itu dan Wang Lin dilintasi dalam sekejap. Wang Lin memegang si Tunan saat energi asalnya bergerak seperti orang gila dan api tak berujung mengelilingi tubuhnya. Tangannya membentuk segel dan selusin pedang besar memasuki api. Rotasi pedang mengaduk api untuk menahan lautan darah dan baunya. Saat lautan api menyala, suara retakan bisa terdengar. Aura jahat terus-menerus dibakar oleh lautan api, membuatnya tidak mungkin untuk mendekat. Jika aura jahat memasuki tubuh Wang Lin, itu akan menghentikan aliran energi asalnya. Meskipun energi asal Wang Lin mengandung Vermilion Bird Divine Flame, dia tidak berani mengambil risiko. Menggunakan gaya rotasi dan lautan api memungkinkan Wang Lin berjuang keras hingga 1000 kaki.
Dia meraung dan melemparkan si Tunan ke atas. Tubuh si Tunan terlempar melewati Wang Lin. Pada saat yang sama, Wang Lin mengirimkan seuntai energi asal ke tubuh si Tunan. Energi asal Wang Lin mengandung Vermilion Bird Divine Flame dan sangat panas. Kultivasi si Tunan telah dipengaruhi oleh aura jahat, yang merupakan kekuatan dingin yang kuat yang telah membekukan pergerakan energi asalnya. Ketika energi asal Wang Lin masuk, panas yang ekstrim meredakan segel energi asal si Tunan. Kultivasi si Tunan tidak lemah, dan berkat bantuan Wang Lin, suara letupan keluar dari tubuhnya dan dia memaksa dirinya untuk terbang lebih tinggi ke udara. Jika sosok samar itu berada di puncaknya, hanya satu untai aura jahat akan meninggalkan si Tunan dan Wang Lin tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Namun, sosok itu telah disegel di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan Vermilion Bird Divine Flame milik Wang Lin sangat murni, dan dengan demikian mereka memiliki kesempatan untuk membebaskan diri. Rambut panjang si Tunan mengalir dan energi asalnya kembali beroperasi. Meski masih ada beberapa masalah, momen kritis ini bukanlah waktu untuk sembuh. Saat dia melompat ke atas, tangan kanannya membentuk segel tanpa ragu-ragu dan dia mengulurkan tangan. 5 sinar cahaya keemasan segera keluar dari jarinya ke arah Wang Lin. Cahaya keemasan membentuk jaring yang menangkap Wang Lin. Si Tunan menggunakan semua kekuatan yang bisa dia gunakan saat ini dan melemparkan Wang Lin ke atas. Wang Lin telah mempertaruhkan banyak hal dengan menyerang untuk menyelamatkan si Tunan, dan dia berjuang untuk terbang. Ketika dia melempar si Tunan, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Ini memungkinkan lautan darah hanya berjarak 1000 kaki darinya. Bau darah mengalir ke wajahnya dan memasuki hidungnya. Lautan darah dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang berduka dengan tubuh yang memanjang dari pusaran. Mereka menatap Wang Lin seolah-olah mereka ingin menariknya ke lautan darah sehingga dia tidak pernah bisa masuk kembali ke siklus reinkarnasi. Wang Lin dengan jelas melihat penampilan mengerikan dari jiwa-jiwa itu, dan kulit kepalanya kesemutan. Aura jahat bahkan lebih datang dari pusaran dan menyebar ke arah Wang Lin. Tepat pada saat ini, jaring si Tunan tiba dan mengepung Wang Lin. Si Tunan meraung dan berhenti. Wang Lin meminjam kekuatan ini untuk melarikan diri dari lautan darah. Sama seperti ini, mereka berdua saling membantu dan secara bertahap mendapatkan jarak dari lautan darah. Ini hanya bisa terjadi antara Wang Lin dan si Tunan. Tidak mungkin orang lain melakukan ini. Meskipun terlihat sederhana, jika mereka tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang satu sama lain, kepercayaan penuh, dan pemahaman waktu yang sempurna, maka kesalahan kecil apapun akan membuat mereka tidak mungkin untuk melarikan diri. Bagaimanapun, kebanyakan orang akan memikirkan diri mereka sendiri pada saat-saat bahaya. Sering kali mereka harus mempertaruhkan diri untuk membantu orang lain. Akibatnya, tidak banyak pembudidaya yang mampu melakukan ini. Jika si Tunan dalam bahaya, Wang Lin akan melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu. Jika Wang Lin dalam masalah, si Tunan tidak akan ragu untuk membantu. Bahkan jika ini berarti mereka akan menghadapi bahaya besar. Saat Wang Lin dan si Tunan saling membantu, tubuh Ling Tianhou langsung jatuh karena aura jahat menyerang tubuhnya. Namun, kultivasi Ling Tianhou lebih kuat daripada si Tunan, jadi saat dia jatuh, kultivasinya pulih sedikit. Namun, dia terlalu dekat dengan lautan darah. Jika dia memiliki akses ke kultivasi penuhnya, dia bisa melarikan diri, tetapi sekarang peluangnya rendah. Tepat pada saat ini, Al-Sir, yang berada di atas pusaran, mengerutkan kening sebelum menghela nafas. Dia melambaikan lengan bajunya dan tanpa diduga melakukan hal yang sama yang telah dilakukan Wang Lin. Dia jatuh seperti meteor. Dia jauh lebih cepat dari Wang Lin, dan dalam sekejap, dia tiba di sebelah Ling Tianhou. Dia meraih Ling Tianhou dan terbang lurus ke atas. Lautan darah meraung dan sosok samar muncul dari tengah. Sosok itu mengangkat tangannya dan dengan lembut mengulurkan tangan. Ekspresi Al-Sir berubah, dan tanpa berpikir, seberkas cahaya abu-abu muncul dari antara alisnya. Saat Al-Sir berjubah abu-abu muncul, tangannya membentuk segel dan suara siulan tajam dengan cepat datang dari dalam pusaran. Untaian energi pembantaian muncul dari kehampaan dan mengelilingi area. Dari kejauhan, ada terlalu banyak untaian energi pembantaian. Itu sangat mengkhawatirkan. Untaian energi pembantaian yang tak ada habisnya berkumpul dari segala arah dengan ujung jari Al-Sir berjubah abu-abu. Mereka mengembun menjadi satu untai energi pembantaian dan menyerang sosok yang tidak jelas itu. Saat Al-Sir berjubah abu-abu muncul, murid dari Master Void, yang membawa wanita paruh baya cantik dan tersangka Brilliant Void Scientist, menyusut dan dia bergumam, jubah abu-abu. Ekspresi Al-Sir berjubah abu-abu itu suram dan sangat dingin. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan dengan tenang mengatakan satu hal. Jatuh. Setelah dia berbicara, satu untai energi pembantaian tiba-tiba runtuh.
Suara yang menghancurkan bumi bergema dan runtuhnya energi pembantaian menciptakan kekuatan pantulan yang mengirim Alsir dan Ling Tianhou ke atas. Lautan darah didorong kembali oleh ledakan kuat ini. Fragmen jiwa di dalam mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan mati. Ling Tianhou diam-diam merenung. Dia membalas bantuan Alsir dengan tatapan dingin. The Alsir mengabaikan Ling Tianhou saat dia mengeluarkan jeritan tajam dari pusaran. Sesosok tiba-tiba bergegas keluar dengan kecepatan yang tak terbayangkan dari pusaran dan mencakar Alsir berjubah abu-abu. Jeritan ini mengandung kekuatan yang menakutkan. Ketika Wang Lin dan Si Tunan terkena dampak kekuatan ini, mereka segera mengeluarkan darah dan mempercepat pelarian mereka. Adapun yang lain, mereka terus terbang, dan mereka menggunakan energi asal mereka untuk menahan dampak ini. Mata Alsir berjubah abu-abu itu menyipit saat dia menatap sosok samar-samar yang menerjangnya. Matanya memerah dan dia menunjukkan cibiran sebelum menunjuk ke bawah dan perlahan berkata, "Pembantaian, jadilah dunia." Setelah dia berbicara, gemuruh keras datang dari kehampaan semua orang di dalamnya. Kemudian retakan raksasa tiba-tiba muncul di atas pusaran. Untaian energi pembantaian keluar dari celah seperti orang gila. Ada terlalu banyak, beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Dalam sekejap, saat untaian energi pembantaian muncul, seluruh area dipenuhi dengan energi pembantaian. 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta. 100 juta untai energi pembantaian muncul di atas Celestial Burial Vortex. Ada terlalu banyak energi pembantaian. Jika bukan karena fakta mereka bisa bergabung bersama, tidak mungkin menampung mereka semua di sini. Wang Lin menghirup udara dingin saat melihat pemandangan yang tak terbayangkan ini. Suara dingin dan tenang Alsir berjubah abu-abu dari belakang kemudian bergema di benaknya. Jika saya memiliki 100 juta untai energi pembantaian, saya akan baik-baik saja bahkan jika sebuah planet meledak. Wang Lin belum pernah melihat 100 juta untai energi pembantaian sebelumnya. Sekarang dia melihatnya sendiri, keterkejutan yang dia rasakan tak terlukiskan. Meskipun Celestial Burial Vortex besar, itu masih lebih kecil dari energi pembantaian yang tak ada habisnya. Pada saat ini, energi pembantaian berkumpul di bawah kendali Alsir berjubah abu-abu. Pusaran yang dibentuk oleh 100 juta untai energi pembantaian tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua yang dilewatinya, dan saat ia dikompresi, aura menakutkan muncul di hadapan semua orang. Pembantaian mengerikan. Alsir berjubah abu-abu berteriak saat pusaran itu menyerang sosok samar di dalam Celestial Burial Vortex. Gemuruh, 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 gemuruh. Gelombang gemuruh yang mengguncang surga bergema tanpa henti. Di bawah dampak tak berujung, lautan darah runtuh. Bahkan Celestial Burial Vortex mulai bergetar. Meminjam kekuatan dari dampak ini, Wang Lin dan Si Tunan mempercepat. Mereka menyerbu keluar dari pusaran dan melihat ke bawah dengan wajah pucat. Bahkan mata orang tua di labu itu dipenuhi ketakutan. Murid pria berbaju hitam dengan tanda naga tersembunyi di antara alisnya menyusut. Alsir. Master Void menarik napas dalam-dalam dan menatap Alsir berjubah abu-abu itu. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana orang ini masuk ke dalam aliansi dan mengalahkan pembudidaya kuat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan beberapa anggota kelompok yang lebih tua bukanlah tandingannya. Dia bahkan telah membunuh sesepuh berdiri saat itu dan menjadi anggota kelompok tua melalui kekerasan. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan hukum yang menakutkan yang memungkinkan dia untuk meramalkan segalanya. Meskipun dia menakutkan ketika dia membantai, itu adalah tatapannya yang dapat melihat segala sesuatu ketika dia tidak sedang membantai yang menarik perhatian aliansi. Master Void melihat ke Alsir berjubah abu-abu dan tubuh asli Alsir yang menyelamatkan Ling Tianhou. Hanya karena kakak senior takut pada orang ini sehingga dia mengorbankan hidupnya dan membayar harga Heaven's Blade ketiganya yang datang lebih awal sehingga dia bisa merapal mantra yang kuat yang menggunakan Ling Tianhou untuk menghancurkan hati daunnya. Ini menciptakan cacat di hati daunnya selama Heaven's Blade keduanya. Ini menyebabkan hati daunnya hancur berkeping-keping dan membuatnya tidak dapat bergabung. Jika tidak, Alsir akan berada pada level yang menakutkan hari ini. Jika dia belum berada di langkah ketiga, dia tidak akan jauh. Petik 2. Di dalam Celestial Burial Vortex, saat lautan darah runtuh, wanita yang kabur di dalamnya melambaikan tangan kanannya. Sebuah tato emas keunguan muncul di antara alisnya. Dengan lambaian tangannya, pusaran pembantaian yang ganas tiba-tiba berhenti dan jutaan untai energi pembantaian menghilang tanpa jejak. Perubahan mendadak ini menyebabkan pikiran semua orang bergetar. Mata Alsir berjubah abu-abu itu berbinar. Dia mengerutkan kening dan akan menggunakan mantra lain ketika Alsir asli yang menyelamatkan Ling Tianhou dengan tenang berkata, "Kembali." Alsir jubah abu-abu melihat kembali ke tubuh aslinya dan menunjukkan tatapan dingin.
Namun, dia mundur sambil merenung dalam diam dan kemudian menghilang di antara alis Alsir. Kemudian Alsir terbang keluar dari pusaran dan melayang di udara. Selain orang-orang yang tersedot ke pusaran tadi, semua orang masih ada di sana. Namun, tidak ada yang berbicara, dan mereka semua melihat wanita yang perlahan melayang keluar dari pusaran. Saat wanita itu mendekat, Wang Lin dengan jelas melihat bahwa kakinya terkunci kuat oleh benda seperti urat merah-merah. Saat dia terbang ke langit, tendonnya ditarik lurus. Star Market Sable yang menghilang keluar dari pusaran dan mendarat di tendon di sekitar kaki wanita itu. Ia mengendus beberapa kali sebelum matanya bersinar dan tiba-tiba berbaring di atasnya. Wanita itu berhenti ketika dia berada 2000 kaki dari semua orang. Dia mendongak dengan rongga matanya yang kosong seolah-olah dia sedang melihat semua orang. Masih ada darah hitam yang keluar dari rongga matanya dan menetes dari dagunya. Apakah masih ada keturunan dari klan Tato? Suara serak keluar dari mulut wanita itu, dan itu mengandung kekuatan misterius. Meskipun suara ini parau, sangat menyenangkan untuk didengarkan. Sepertinya bergema dan berlama-lama di telinga Anda. Menghadapi pertanyaan tiba-tiba wanita itu, semua orang tetap diam. Setelah sekian lama, Master Void menunjukkan ekspresi hormat dan berkata, masih banyak klan Tato yang hidup. Wanita itu diam-diam merenung dan menghela nafas. Dia berjuang untuk keluar dari kedalaman Celestial Burial Pool untuk hanya menanyakan ini dan melihat satu orang. Rongga matanya yang kosong sepertinya melepaskan tatapan tak terlihat yang mendarat di Wang Lin. Panggil pengawal surgawi dalam bayanganmu. Wang Lin diam-diam merenung dan kemudian Tasan muncul dari bayangannya dengan sebuah pikiran. Dia menatap dingin wanita itu. Sudah sangat lama sejak aku melihat anggota klanku, melankolis memenuhi mata wanita itu. Dia melambaikan tangan kanannya dan Tasan terbang ke arahnya bertentangan dengan keinginannya. Bab 1026 King Lin, kamu berbohong padaku. Tasan mendekat pada wanita itu, tapi matanya masih dingin. Meskipun sebagai pengawal surgawi dia masih memiliki kesadarannya, semua emosinya telah hilang, meninggalkannya hanya dengan ketidakpedulian. Wanita itu mengangkat tangannya dan dengan lembut meletakkannya di antara alis Tasan. Gelombang energi yang kuat masuk dan menghancurkan segel penjaga surgawi. Selain itu, saat Tasan gemetar, sejumlah besar cairan emas keluar dari tubuh Tasan. Cairan emas ini berisi semua harta magis halus yang digunakan untuk memurnikan tubuh Tasan. Dalam beberapa saat, semua jejak segel penjaga surga di Tasan hilang. Penghapusan paksa segel penjaga surgawi semacam ini membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik. Untungnya, dia hanya mengontrol segel penjaga surgawi dengan paksa, jadi meskipun itu dihancurkan, dia tidak akan terpengaruh. Setelah kehilangan segel pelindung surgawi, mata Tasan mulai memudar secara bertahap. Dia sudah diambang kematian saat itu, dan jika bukan karena Wang Lin yang memurnikannya, dia pasti sudah mati. Sekarang segel penjaga surgawi hilang, Tasan dipenuhi dengan aura kematian. Namun, bagaimana wanita ini bisa membiarkan Tasan mati? Dia mengangkat tangan kanannya dan mulai menggambar di antara alis Tasan dengan ujung jarinya. Satu pukulan, satu pukulan, satu pukulan. Tato rumit secara bertahap dibentuk oleh ujung jarinya dan terukir dalam di antara alis Tasan. Sebagai leluhur suci klan Tato Anda, saya mengaktifkan roh klan Anda dan menghadiahkan Anda tato suci klan Tato, suara wanita itu terdengar lelah. Saat dia menggambar pukulan terakhir, rune itu berkedip dan mata Tasan berbinar. Tubuhnya tidak lagi gemetar dan dia sudah tenang. Dia menatap wanita di depannya dengan mata penuh kebingungan. Ketika wanita itu mengukir tato baru di Tasan, dia melihat-lihat ingatannya tanpa syarat. Dia melihat bagaimana klan Tasan tinggal di dalam Nether Beast dan dikorbankan untuk makhluk surgawi. Bagaimana orang-orang surgawi mencap mereka dengan jejak budak. Bagaimana Wang Lin muncul dan membawa mereka keluar dari Nether Beast untuk mencari tempat tinggal baru. Dia telah melihat semua ini. Ketika dia melihat jejak budak mempengaruhi generasi klan Tato, bahkan lebih banyak darah hitam mengalir keluar dari rongga matanya yang kosong. King Lin, kamu berbohong padaku. Wanita itu mengangkat kepalanya dan menjerit keras dengan amarah. Suara ini sangat berbisa, dan Celestial Burial Vortex di bawahnya tiba-tiba menjadi lebih intens. Deru jiwa yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar dari dalam pusaran. Saat pusaran berputar dengan cepat, aura jahat tak berujung keluar dari pusaran sampai hampir runtuh. Wanita itu memiliki ekspresi jelek dan dipenuhi dengan kebencian yang tak terbayangkan. Seolah-olah semua tahun kebencian yang telah ditekan dalam dirinya akan meletus. Saat teriakannya menggema, pusaran itu sepertinya akan ditarik ke atas. Namun, pada saat ini, urat merah yang melilit kakinya bersinar merah cerah. Lampu merah sepertinya menutupi tubuhnya dan menguncinya di tempatnya.
Namun, kebencian yang tak terbayangkan yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kemarahan setelah menyadari King Lin telah berbohong padanya menyebabkan cahaya yang membatasi dirinya untuk segera runtuh. Dia mengangkatnya ke kanan dan tanpa ampun mencakar pusaran di bawahnya. Dengan satu cakar, bumi bergetar dan bahkan pusarannya pun bergetar. Bahkan gua Kaisar Langit bergetar seolah akan runtuh. Pusaran yang dibentuk oleh Celestial Burial Pool mulai bergetar dan hancur setelah cakarnya. Seolah-olah pusaran itu terkoyak, dan mulai berkumpul di tangan kanan wanita itu. Seolah-olah wanita itu akan menarik pusaran keluar dari tanah. Perubahan drastis ini menyebabkan lingkungan berubah drastis. Alsir diam-diam melihat segalanya, dan ekspresinya menjadi sedikit suram. Master Void menunjukkan senyum masam dan menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat catatan dari alam surgawi dan tahu beberapa hal tentang masa lalu. Rumor menyatakan bahwa dia telah meninggal, tetapi setelah melihat bahwa dia masih hidup, dia membuat beberapa koneksi dan menebak apa yang terjadi saat itu. Anda berbohong kepada saya. Anda berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan membahayakan klan saya dan akan membuka sistem bintang baru untuk mereka tinggali. Kemudian Celestial Anda dan klan saya bisa hidup bersama. Itu adalah hal-hal yang kamu janjikan padaku. King Lin, kenapa kamu berbohong padaku? Petik 2. Suara sedihnya bergema dan dipenuhi dengan kebencian. Saat tangan kanannya terus mencakar, pusaran itu terus runtuh. Saat itu menyusut, itu mengungkapkan jurang di bawah, dan pusaran berkumpul di tangan kanan wanita itu. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mayoritas jiwa-jiwa itu adalah makhluk surgawi yang telah dibunuh King Lin. Sekarang mereka memenuhi daerah itu, dan itu adalah pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Tendon merah bersinar lebih terang dan lapisan cahaya merah mengelilinginya. Namun, saat cahaya mengelilinginya, itu akan runtuh. Tepat pada saat ini, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tendon merah. Saat rune muncul, itu melepaskan cahaya kristal yang melayang dari tendon merah. Titik cahaya kristal yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan wanita itu dan membentuk sosok yang sangat halus. Tubuh orang ini setengah transparan, tapi dia adalah pria paruh baya. Dia mengenakan jubah emas dan rambut panjangnya diikat dengan pita kuning. Dia terlihat sangat tampan dan memancarkan aura surgawi. Matanya menunjukkan tatapan yang kejam dan dingin, tapi tidak ada roh sama sekali di matanya. Saat bayangannya muncul, aura yang membuatnya merasa hanya dia yang bisa menguasai dunia muncul. Pada saat ini, bahkan ekspresi orang-orang kuat seperti Alsir berubah. Avatar dirinya yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di sekelilingnya. Dia tidak melakukan ini atas kemauannya sendiri, itu karena guncangan yang disebabkan oleh aura ini. Dia bahkan lebih kuat dari orang itu. Sang Alsir menghirup udara dingin dan ketakutan memenuhi matanya. Dia hanya pernah terkejut seperti ini sekali, dan itu sebelum orang itu. Ketika Wang Lin melihat orang ini, dia langsung tersentak dan pupil matanya menyusut. Dia segera menyadari bahwa orang ini tampak persis sama dengan ukiran punggung King Lin dengan bunga surgawi. King Lin. Ini bukan King Lin yang asli, hanya avatar Sense Divine yang dia tinggalkan ketika dia menyegel leluhur suci klan Tato. Ia tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki ingatan, dan tidak ada mantra seperti tubuh aslinya. Dia hanya memiliki naluri untuk menghentikan leluhur suci klan Tato ini melarikan diri. Pikiran Tuan Void terguncang. Pada tingkat kultivasinya, dia dapat mempengaruhi hukum dunia sampai tingkat tertentu. Namun, ketika dia melihat sosok ini, dia merasa seperti menjadi manusia fana lagi. Sangat lemah, dia bisa binasa hanya dengan nafas. Pada saat ini, jauh dari tanah roh iblis dan di luar area kendali aliansi ada sistem bintang yang terbakar. Saat Wang Lin keluar dari dunia botol setelah kebangkitannya, peristiwa mengejutkan terjadi di Sekte Dewa Burung Vermilion. Bab 1027 Planet Ilahi Vermilion Bird. Jauh di dalam aliansi, ada beberapa tempat yang bahkan tidak dapat dikendalikan oleh aliansi. Bahkan dengan seberapa besar Cultivation Alliance, tidak ada satupun anggota dari mereka yang dapat mengambil setengah langkah di dalam tempat-tempat ini. Saat mereka masuk, mereka akan menghadapi kematian tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan pembudidaya pembersih nirvana tidak akan berani mengambil setengah langkah ke dalam. Hanya mereka yang berada di tahap nirvana saterer yang memiliki keberanian untuk masuk. Bahkan kemudian, mereka sangat berhati-hati karena satu kesalahan akan berakhir dengan kematian mereka. Area ini disebut zona terlarang di dalam aliansi. Setiap orang yang telah mencapai langkah kedua dalam aliansi mengetahui beberapa tempat ini. Ada banyak rumor tentang mereka di luar, tetapi tidak banyak orang yang tahu alasan sebenarnya. Ada tempat di dalam zona terlarang yang selalu menyala. Sekilas, lautan api menutupi seluruh bidang bintang. Panas yang mengerikan dari nyala api sudah cukup untuk membuat hati orang-orang bergetar.
Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti bidang bintang yang terbakar tanpa akhir. Itu adalah pemandangan yang tak terlupakan bagi siapapun yang melihatnya. Bahkan jika mereka bereinkarnasi, mereka tidak akan menghapus pemandangan mendalam dari seluruh bidang bintang yang terbakar. Lautan api ini berbeda dengan Burn the Heavens milik King Lin. Burn the Heavens adalah mantra yang kuat, tapi lautan api ini muncul secara alami. Rumor mengatakan bahwa lautan api ini ada ketika alam surgawi ada. Jika seseorang mencari kembali, itu bahkan ada di zaman purba. Tidak ada yang tahu berapa lama lautan api ini terbakar. Generasi pembudidaya berlalu, alam surgawi runtuh, dan dunia kultivasi kuno hilang, tetapi api abadi ini masih menyala. Tidak ada yang tahu kekuatan macam apa yang memungkinkan lautan api ini menyala selamanya dan tidak pernah padam bahkan dengan berlalunya waktu. Pembakaran abadi membuat medan bintang ini menjadi dunia api. Semua planet dan bebatuan telah menghilang setelah bertahun-tahun terbakar. Hanya 9 planet yang tersisa, dan mereka membentuk lingkaran. Hanya 9 planet ini yang mampu menahan nyala api yang tak terbayangkan. Meski begitu, ke-9 planet tersebut sudah tidak utuh lagi dan berbentuk seperti bulan sabit. Api yang pekat mengelilingi 9 planet seolah-olah mereka terus-menerus mencoba membakarnya menjadi abu. Tanaman pertama dari 9 tanaman tidak memiliki lautan. Bahkan jika itu terjadi sejak lama, itu telah menguap, hanya menyisakan dasar laut yang kering. Sekilas, tidak ada warna hijau di planet ini. Bahkan jika ada tanaman, semuanya berwarna merah menyala. Meskipun mereka mempesona, ada kematian yang tersembunyi di bawah mereka. Tanaman yang bisa bertahan dalam kondisi ini tidaklah sederhana. Tempat ini memiliki energi spiritual seperti planet kultivasi normal, tetapi energi spiritual di sini mengandung racun api. Jika manusia menghirupnya, seluruh tubuh mereka, bersama dengan tulang mereka, akan langsung berubah menjadi abu hitam. Bahkan pembudidaya tidak bisa bertahan lama di dalam racun api. Medan bintang ini dinamai Tanah Burung Vermilion, dan 9 planet ini adalah planet ilahi burung Vermilion. Planet ilahi pertama adalah yang paling dihormati. Di bagian selatan planet, ada patung merah tua raksasa. Ini adalah patung burung Vermilion yang menjulang tinggi. Ekornya terbuka seolah-olah itu adalah api terbuka, dan menutupi daratan sejauh 5 km. Jika ekornya sudah begitu besar, tidak perlu menyebut tubuh burung Vermilion ini. Itu menempati ratusan kilometer, dan Vermilion berraksasa ini bahkan dapat dengan mudah dilihat dari luar angkasa. Mata burung Vermilion dibentuk murni dari api. Setiap jam, 2 helai api yang lebat akan turun dari langit dan memasuki mata burung Vermilion. Ini bukan satu-satunya patung burung Vermilion Divine. 8 planet lainnya semuanya memiliki patung yang sama persis. Ini adalah simbol suci dari sekte Dewa Burung Vermilion. Ada lusinan orang yang mengenakan jubah merah tua duduk di sekitar patung Vermilion Bird. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan mereka menyerap api di sekitar mereka. Ekor burung Vermilion dibagi menjadi 3 bagian, dan setiap bagian memiliki seorang lelaki tua yang duduk di atasnya. Tangan mereka disegel dan mereka mengucapkan mantra aneh. Masing-masing bulu Vermilion Bird memancarkan api yang diserap oleh pembudidaya sekitarnya. Ini adalah kultivasi harian wajib yang terjadi di sekte Dewa Burung Vermilion, di mana mereka meminjam kekuatan patung suci untuk menyerap kekuatan api. Selain lusinan pembudidaya di sebelah patung, ada ratusan lebih jauh lagi. Jika seseorang melihat lebih jauh, ada terlalu banyak pembudidaya yang berkultivasi dengan patung sebagai pusatnya. Dari lusinan di sebelah patung, hingga ratusan, ribuan, dan puluhan ribu pembudidaya lebih jauh. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya mengenakan pakaian yang sama diam-diam menyerap api dari patung suci. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, nyala api dari patung Vermilion Bird mulai menghilang secara bertahap. Para pembudidaya bersiap-siap untuk kultivasi terakhir mereka. Biasanya saat ini, kultivasi mereka untuk hari itu hampir selesai. Di tepi terluar, orang yang tidak menyerap banyak api sudah membuka mata mereka. Segera, semua orang membuka mata mereka dan sadar kembali. Bahkan 3 tetua di ekor semua terbangun dari kesurupan mereka. Salah satu dari mereka berdiri dan memandang murid-murid dari sekte burung Vermilion dan akan berbicara. Namun, pada saat ini, perubahan yang mengejutkan terjadi. Patung suci burung Vermilion bergetar dan tubuh yang awalnya redup tiba-tiba meledak dalam api. Patung suci burung Vermilion mengeluarkan cahaya merah yang kuat. Api dari patung itu terus membesar dan dengan cepat menjadi besar. Ekspresi ketiga tetua dengan cepat berubah, dan mereka langsung terbang dari patung. Salah satu tetua meraung, murid dari sekte Dewa Burung Vermilion, mundur. Cepat mundur. Petik 2. 2 tetua lainnya melambaikan lengan baju mereka, menciptakan hembusan angin yang kuat, dan lusinan murid di dekat patung itu terlempar ke udara.
Ekspresi para murid semua berubah dan mundur tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, semua murid dari Vermilion Bird Divine Sect dengan cepat mundur dari patung Vermilion Bird. Dari atas, para murid yang menjauh dari patung itu tampak seperti air pasang surut. Api dari patung suci burung Vermilion menjadi lebih ganas, dan mereka melesat ke udara dan menutupi langit. Api yang pekat menyebar dalam gelombang berbentuk cincin. Ini bukan satu-satunya tempat seperti ini. Pemandangan yang sama terjadi di 8 planet lainnya juga. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi banyak orang dari Sekte Dewa Vermilion Bird berubah. Namun, ada beberapa sesepuh yang berbeda. Tubuh mereka mulai bergetar tak terkendali. Ini bukan gemetar karena ketakutan, tapi kegembiraan. Transformasi Vermilion Burung, transformasi Vermilion Bird. Saya tidak berpikir saya akan pernah melihat transformasi burung Vermilion seumur hidup saya. Seorang pria tua berambut putih menatap ke langit dan tertawa. Matanya mengungkapkan pandangan kuno saat dia melihat patung Vermilion Bird. Dia bukan satu-satunya. Setiap orang yang tahu tentang Vermilion Bird Transformation memandang ke langit dengan kegembiraan di mata mereka. Tidak banyak orang di antara 9 planet yang tahu apa itu, tetapi semua yang memiliki kultivasi yang kuat. Di planet pertama, ada daratan di timur yang diselimuti oleh api merah keunguan. Saat perubahan ini terjadi, bumi tiba-tiba runtuh dan sosok ungu muncul. Saat sosok ini muncul, lautan api di sekitarnya mulai berkumpul di sekitarnya. Kelap-kelip nyala api memungkinkan Anda untuk melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua yang keriput. Dia menatap langit dengan tercengang dan tubuhnya gemetar sekali. Transformasi Vermilion Bird. Tanpa disadari, 2 aliran air mata mengalir dari matanya dan dia tertawa seperti orang gila. Ini benar-benar transformasi Vermilion Bird. Adegan ini juga terjadi di 8 planet Dewa Vermilion Bird yang tersisa. Patung suci Vermilion Bird melepaskan api yang pekat, dan saat nyala api didorong keluar, mereka tiba-tiba berbalik. Semua nyala api yang tersebar mulai melonjak kembali ke patung. Bukan hanya api dari dekat, tapi semua api di langit dan di seluruh planet sedang ditarik masuk. Seolah-olah kekuatan isap yang tak terbayangkan telah muncul di dalam patung. Dari kejauhan, planet itu tampak seperti lautan saat api berkumpul dari segala arah. Pada saat ini, langit berubah warna dan dunia berubah. Sementara patung suci burung Vermilion menyerap api, itu tampak seperti gunung berapi yang meletus. Pilar api ditembakkan dari patung-patung itu langsung ke langit. Seolah-olah patung suci burung Vermilion hanyalah media untuk mengumpulkan semua api di seluruh planet sehingga pilar api dapat menembus awan dan keluar dari planet. Saat pilar api bergemuruh, itu menembus awan, menembus atmosfer, dan menembus gelombang panas untuk muncul di medan bintang yang terbakar. Saat itu dibebankan, 8 pilar api lagi ditembakkan dari 8 planet lainnya begitu patung masing-masing mengumpulkan cukup api. Segera, 9 pilar api berkumpul di tengah 9 planet. Saat api 9 pilar berkumpul, sebuah tangisan burung Vermilion berkali-kali lebih keras dari yang diciptakan Wang Lin dan beberapa kali lebih kuat bergema di seluruh medan bintang yang terbakar ini. Apa yang muncul bersamaan dengan teriakan Vermilion Bird adalah burung Vermilion seukuran planet. Seolah-olah itu tidak muncul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Api alami yang ditakuti oleh semua pembudidaya aliansi mulai melonjak menuju lokasi ini. Getaran yang disebabkan oleh ini membuat seakan-akan seluruh medan bintang berguncang, dan gemuruh yang sangat keras menggema di seluruh bintang. Ini adalah transformasi Vermilion Bird. Ini adalah transformasi burung Vermilion pertama sejak mereka kalah dari aliansi. Transformasi burung Vermilion sangat penting bagi Sekte Dewa Burung Vermilion. Ini berarti bahwa anggota seri burung Vermilion telah membangkitkan tanda burung Vermilion mereka dan mungkin bisa menjadi kaisar ilahi burung Vermilion berikutnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk transformasi Vermilion burung terjadi dan memanggil roh Vermilion Bird yang sebenarnya tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Pada saat ini, 9 orang dalam sinar cahaya merah keunguan terbang keluar dari 9 planet, dan masing-masing berada pada tahap penghancur nirvana. Mereka telah keluar untuk transformasi Vermilion Bird ini. Ketika 9 dari mereka mendekati roh Vermilion Bird, itu menjerit lagi. Teriakan itu berubah menjadi riak yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke seluruh bintang. Itu juga mendorong sejumlah besar api bersamanya. Pada saat yang sama, roh Vermilion Bird berputar dengan cepat dan berubah menjadi bola api raksasa. Nyala api mulai berputar dan kemudian sebuah gambar muncul. Orang dalam gambar memiliki rambut panjang tergerai, dan tato Vermilion Bird menutupi tubuhnya. Dia mengeluarkan api dalam jumlah besar, dan dari kejauhan, dia tampak seperti burung Vermilion. Dia adalah Wang Lin. Dalam gambar, selain Wang Lin, ada juga leluhur suci klan Tato yang memiliki penampilan sedih dengan rongga matanya yang kosong. Di depannya adalah King Lin yang dibentuk oleh cahaya kristal. Saat adegan itu muncul, wanita itu tiba-tiba melihat ke atas.
Matanya yang kosong menyebabkan pikiran mereka bergetar. Wanita ini adalah leluhur suci klan Tato Qiu Yao. Orang di hadapannya, mungkinkah dia Kaisar Langit King Lin? Master Void, Alsir, dan semua orang lainnya muncul di gambar. Master Void dan Alsir juga ada di sana. Orang itu mengalami kebangkitan burung vermilion di tempat yang berbahaya. Master Void itu adalah tokoh kunci di aliansi. Dia pasti tidak akan membiarkan sekte burung vermilionku membuat seseorang terbangun. Petik 2. Namun, saya belum pernah melihat orang yang terbangun. Bagaimana dia mendapatkan seri burung vermilion? Petik 2. 9 orang melihat pemandangan di dalam bola api. Tepat pada saat ini, perasaan ilahi yang kuat datang dari kedalaman sistem bintang yang terbakar. Perasaan ilahi ini begitu kuat sehingga bahkan menyebabkan api di dalam sistem bintang berhenti. Tidak perlu meragukan identitas anak ini. Tandanya diberikan kepadanya oleh salah satu avatar saya. Ambil kekuatan seluruh sekte dan gunakan roh sejati sebagai panduan. Bawa dia kembali dengan selamat dengan segala cara. Petik 2. Setelah perasaan ilahi ini hilang, ke-9 dari mereka segera menunjukkan rasa hormat yang kuat. Seperti yang diperintahkan Kaisar Ilahi. Orang tua ini tidak punya banyak waktu tersisa karena lukaku dari belakang kemudian menjadi lebih serius. Anak ini adalah harapan dari Sekte Dewa Burung Vermilion saya, Anda semua lebih dekat, jadi tidak peduli biayanya, Anda harus memastikan keselamatannya. Petik 2. Pada saat ini, di dalam Gua Kaisar Langit, saat King Lin muncul, Wang Lin merasakan panas di tato Vermilion Bird-nya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa sebelum beberapa tatapan menimpanya. Ada kilasan niat membunuh dari Master Void. Dia segera memperhatikan perubahan tato di tubuh Wang Lin. Sekte Burung Vermilion telah menyadari kebangkitannya. Bab 1028 Hentikan Mantra. Leluhur suci klan Tato juga memperhatikan perubahan samar pada tato Vermilion Bird milik Wang Lin, tetapi dia tidak peduli. Dia tidak bisa melihat penampilan King Lin, tapi dia bisa merasakannya dengan jelas. Dia telah berada di sini selama puluhan ribu tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahui perasaan ilahi yang tersisa di dalam segel. Tujuan utamanya adalah untuk membuatnya tetap disegel secara permanen di sini. Setelah merasakan avatar King Lin, kebenciannya menjadi lebih kuat. Rongga matanya yang kosong menatap King Lin, dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. King Lin, kata wanita itu, hampir menggertakkan giginya. Saat King Lin muncul, tato rumit muncul di antara alisnya. Kemudian tulang binatang buas merah yang ganas ditembakkan ke King Lin. Saat tulang binatang muncul, aura jahat yang mengerikan muncul. Saat aura jahat muncul, suhu turun seolah-olah musim dingin. Saat aura jahat menyebar, lapisan es mulai muncul di sekitarnya. Energi asal Wang Lin dengan cepat berputar dan panas api ilahi Vermilion Bird-nya memenuhi tubuhnya. Namun, pandangannya tertuju pada tulang binatang itu, dan gelombang besar terjadi di dalam hatinya. Wither Dao Peir. Wang Lin melihat punggung tangan kanannya. Penampilan ganas dari Wither Dao Peir ada di sana. Mantra yang digunakan oleh leluhur suci klan Tato secara tak terduga terlihat seperti pasangan Wither Dao. Meski, warnanya berbeda dan efeknya tidak sama. Petik 2. Avatar Sense Divine King Lin yang dibentuk oleh bintik-bintik cahaya dengan dingin menatap wanita itu dan menunjuk ke arahnya. Dengan ujung jarinya, bintik cahaya mulai muncul. Bintik-bintik cahaya ini berasal dari King Lin dan berkumpul di ujung jarinya. Kemudian seberkas cahaya kristal ditembakkan dan mengelilingi tulang binatang itu seperti sungai yang mengalir. Saat cahaya membentuk lingkaran, itu dengan cepat berkontraksi. Itu menembus tulang binatang dengan kecepatan yang tidak terbayangkan dan masuk ke dalam tulang binatang itu. Bintik-bintik cahaya terkondensasi menuju pusat tulang binatang itu. Ketika sejumlah besar cahaya memasuki tulang binatang itu sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Gas merah keluar dari tulang binatang, dan tulang binatang itu sepertinya menyatu dengan titik cahaya. Semakin banyak gas merah yang keluar, tulang binatang itu tampak kehilangan kilau. Hanya butuh beberapa saat untuk kristal cerah seukuran kepalan terbentuk di dalam tulang binatang itu. Saat kristal muncul, itu melepaskan cahaya terang. Cahaya itu seperti puluhan ribu pedang yang menusuk keluar. Ini membuat semua orang terkesiap. Sungguh metode penyegelan yang kejam. Itu tidak menghabiskan sedikit pun avatar indera ilahi. Sebaliknya, ia mengekstra kekuatan hukum dari mantra lawan dan menggunakannya untuk menyegel mantra sepenuhnya. Bahkan kakak senior tidak bisa melakukan hal seperti ini dengan mudah. Master Void tersentak dan pupil matanya menyusut. Segera, jejak keserakahan muncul di matanya. Meskipun King Lin sangat kuat, menurut pengamatan dan informasi aliansi, saya 90% yakin dia berada di ranjang kematiannya. Jika saya bisa menangkapnya dan mengendalikannya melalui metode khusus, maka Cultivation Alliance tidak akan lagi memiliki musuh. Petik 2.
Gemuruh menggelegar bergema dan tulang binatang itu bergetar saat cahaya menembus keluar dari dalamnya. Ketika cahaya menembus keluar dari tulang binatang itu hancur berkeping-keping. Meskipun sepertinya banyak yang telah terjadi, semua ini terjadi dalam sekejap. Saat cahaya terang menyebar, itu menyebabkan mata semua orang merasakan tusukan kesakitan dan memaksa mereka mundur. King Lin dengan dingin menatap leluhur suci klan Tato, dan dia mengangkat tangan kanannya sekali lagi dan tanda misterius muncul. Rune itu bersiul di udara sampai berada di atas wanita itu dan mengeluarkan lampu hijau. Saat rune itu muncul, suara seperti raungan datang dari Celestial Burial Vortex yang entah bagaimana ditarik oleh wanita itu dari tanah. Satu persatu, jiwa-jiwa keluar dari Celestial Burial Pool. Awalnya tidak banyak, tapi segera, mereka keluar seperti orang gila. Pusaran raksasa dengan cepat melepaskan diri dari kendali wanita itu. Ada gemuruh yang mengguncang surga dan kemudian pusaran mulai berputar, dan itu bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan ada suara robek yang membuatnya seolah-olah dunia sedang terkoyak. Jumlah jiwa yang tak terbayangkan bergerak dengan pusaran. Tatapan ganas dan tangisan sedih itu membuatnya seolah-olah gerbang menuju neraka telah dibuka. Ada terlalu banyak jiwa. Wang Lin hanya melihat satu kali sebelum kulit kepalanya mati rasa. Ada makhluk angkasa, klan Tato, pembudidaya Ki kuno, dan bahkan binatang buas yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Setiap jiwa di dalam memberikan tekanan yang mengerikan. Meskipun mereka sudah lama mati, tekanan ini menunjukkan bahwa setiap jiwa ini sangat kuat ketika mereka masih hidup. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi tertentu yang akan dilempar ke kolam pemakaman surgawi oleh Kaisar Langit King Lin. Saat jiwa yang tak terhitung jumlahnya meraung, kolam pemakaman surgawi melonjak seperti laut yang mengamuk. Itu berputar cepat di bawah wanita itu, dan kekuatan hisap beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul. Namun, yang aneh adalah kekuatan hisap hanya mempengaruhi wanita itu dan tidak berpengaruh pada orang lain. King Lin tidak berhenti. Tangannya bergerak dan tanda lain muncul yang mengelilingi wanita itu juga. Sesaat setelah rune ini muncul, pusaran itu berputar 2 kali lebih cepat, seolah-olah itu telah menjadi mulut neraka yang ingin melahapnya sepenuhnya. Darah hitam yang keluar dari rongga matanya mulai mengalir lebih cepat, seolah-olah dia meneteskan air mata, hanya air mata ini yang mengejutkan melihatnya. Kenapa kamu berbohong padaku? Mengapa Anda berbohong kepada saya, mengapa? Suara wanita itu mengandung daya tembus yang kuat. Saat suaranya menyebar, 2 rune di depannya bergetar seolah-olah mereka bisa runtuh kapan saja. Yang lebih menakutkan adalah ruang di sekelilingnya hancur dengan suaranya yang tajam. Ruang itu akan runtuh. Saat suaranya menembus udara, itu menciptakan serangkaian ledakan sonik yang melanda daerah itu. Segera, itu menciptakan badai yang menyapu King Lin. Darah keluar dari telinga Wang Lin. Meskipun dia terus-menerus bersepeda energi asalnya dan memiliki tubuh dewa kuno, dia masih terluka. Seolah-olah dengungan telah muncul di pendengarannya, dan kata-kata yang sama bergema dan bertahan di telinganya. Kenapa? Wang Lin terperanjat dengan situasinya, dan dia melihat bahwa Situ Nan dan yang lainnya hampir sama. Hanya Alsir, Master Void, dan pria berkulit hitam yang memiliki ekspresi suram dan tidak terpengaruh. Suara-suaranya membentuk badai yang menyerang King Lin. King Lin masih memiliki ekspresi dingin saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Dengan itu, badai yang datang tiba-tiba berhenti. Seolah-olah hukum yang tak terbayangkan telah turun dari surga, dan menurut kehendak Castor, hukum ini menghentikan hak segalanya untuk bergerak. Kemudian itu berubah menjadi untaian kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya yang menjeratnya dan menghentikannya bergerak. Mantra berhenti. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh, dan bahkan ada sedikit kegembiraan di dalamnya. Baginya, mantra berhenti adalah mantra surgawi yang sangat penting. Wang Lin telah melewati banyak bahaya dalam hidupnya karena mantra berhenti. Dapat dikatakan bahwa mantra berhenti adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam hidupnya. Namun, mantra berhenti yang dia pelajari adalah apa yang dia pelajari dari batu giok Kaisar Langit King Lin yang tersisa. Dia belum pernah melihat orang lain menggunakannya. Tidak peduli seberapa keras dia mempelajarinya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melanggar batas mantra ini. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan orang lain menggunakan mantra stop, dan orang yang menggunakannya adalah King Lin. Pada saat itu, orang lain mungkin tidak memiliki banyak pemahaman tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, Wang Lin dapat dianggap sebagai pewaris mantra berhenti, jadi sangat penting baginya untuk melihat King Lin menggunakannya. Ini tidak berbeda dengan King Lin yang secara pribadi mengajarkannya kepadanya. Seolah-olah King Lin adalah gurunya dan Wang Lin adalah muridnya. Setelah siswa selesai belajar, guru akan mengucapkan mantra 1 kali untuk memungkinkan siswa memverifikasi dan menyesuaikan apa yang mereka pelajari. Ini adalah kesempatan yang hanya bisa diimpikan oleh Wang Lin.
Seolah-olah Baifan telah muncul dan menggunakan Call the Wind, Summon the Rain, Magic Arsenal, Mountain Scramble, Lens Collapse, dan Dark Moon, Clear Skies di hadapannya. Namun, ini bukan waktunya untuk merenungkannya dengan hati-hati. Wang Lin hanya bisa menghafal adegan ini untuk dipelajari nanti. Tangan kanan King Lin tidak berhenti. Setelah dia menghentikan badai, tangannya dengan cepat bergerak. Kemudian 7 rune lagi segera terbang dan tiba di sebelah wanita itu. Mereka menyatu dengan 2 segel sebelumnya dan membentuk formasi 9 segel. 9 segel mengelilingi tubuh wanita itu dan melepaskan cahaya misterius. Saat 9 segel muncul, kolam pemakaman surgawi di bawah wanita itu tiba-tiba meletus. Kolam pemakaman surgawi ini membentuk pusaran raksasa dan berputar dengan cepat. Saat itu terus berkembang, jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah wanita itu. Hampir dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh jiwa. Jiwa-jiwa ini berkumpul untuk membentuk rantai hitam. Rantai hitam menguncinya dan tanpa ampun menyeretnya ke bawah. Bab 1029 tersebar seperti burung. Pusaran itu melesat ke udara dan kekuatan hisap yang tak terbayangkan meletus. Leluhur suci klan Tato tidak bisa berjuang sama sekali, dan rantai itu perlahan menariknya kembali ke pusaran yang naik. Wanita itu menunjukkan ekspresi suram, dan tato di antara alisnya berkedip-kedip. Setiap kedipan akan menyebabkan gemuruh yang keras dan salah satu rantai di sekitarnya akan hancur. Rantai akan kembali menjadi jiwa yang meratap yang tersedot ke dalam pusaran penguburan surgawi. Saat rantai itu runtuh, jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pusaran dan membentuk rantai baru yang terus menyeretnya ke bawah. Ini menyebabkan semua orang yang melihat ini merenung dalam hati. Mereka kaget dan memiliki berbagai pemikiran tentang ini. Wanita itu tersenyum pahit. Dia telah disegel di sini selama bertahun-tahun dan tidak memiliki kekuatan yang dulu dia miliki. Jika Avatar Sense Divine King Lin tidak ada di sini, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membebaskan diri, tapi sekarang dia tidak punya kesempatan. Dia mengungkapkan senyum pahit. Meskipun dia tidak memiliki mata, sepertinya ada sedikit cahaya di rongga matanya yang kosong. Pada saat ini, gas hijau muncul di rongga matanya dan sepertinya menggantikan matanya. Dia melihat Avatar King Lin di depannya dan tertawa sedih. Orang yang paling kubenci dalam hidupku adalah kamu, King Lin. Saat itu, klan Tato saya menyinggung Supreme, jadi kami harus melarikan diri ke alam tersegel, di mana Supreme tidak memiliki kendali. Kami hanya ingin menghindari perselisihan dan mencari tempat tinggal yang jauh dari kematian. Perang dengan alam surgawi Anda adalah karena Anda para surgawi mengincar sumber energi asal klan Tato kami, dan Anda menyerang lebih dulu. Apakah klan Tato saya harus mematuhimu? Perang itu berlangsung terlalu lama, dan alam surgawi Anda menggunakan berbagai metode untuk melawan kami. Untuk mencuri botol suci klan Tato saya, Anda membunuh anggota kuat klan saya yang tak terhitung jumlahnya. Jika memang begitu, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, korban di kedua sisi tidak bisa dihindari dalam perang. Namun, sebagai salah satu dari 4 kaisar surgawi dan orang terkuat di alam surgawi, mengapa Anda menipu hati wanita yang rapuh? Anda telah mengatakan bahwa saya akan menjadi selir gua surgawi Anda. Saya, Qiyu Yao, mengkhianati klan saya untuk Anda dan dengan rela menjadi selir Anda dengan imbalan tempat klan Tato saya untuk tinggal di dunia tertutup ini. Anda mengatakan bahwa Anda menyukai mata saya, dan untuk Anda, saya dengan rela menggali mata saya sendiri dan memberikannya kepada Anda. Mata ini yang telah mengumpulkan energi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah memadatkan sebagian energi primordial. Itu adalah sepasang mata yang diwarisi oleh setiap generasi leluhur klan Tato dari generasi sebelumnya. Apakah kamu masih ingat adegan itu? Mataku berlumuran darah dan darah yang mengalir dari rongga mataku. Anda meminta begitu banyak dari saya, dan saya melakukan yang terbaik untuk memenuhi setiap permintaan Anda. Bahkan ketika Anda menyegel saya di sini untuk menekan jumlah jiwa yang mengerikan di sini, saya bersedia. Di sampingmu, aku bukanlah leluhur suci, tapi hanya selirmu, dan aku menyukaimu. Senyuman di wajahnya menjadi semakin menyedihkan. Darah hitam mengalir keluar dari rongga matanya seperti air mata. Hanya itu air mata darah, dan kenangan masa lalu melintas di benaknya. Mengapa? Mengapa Anda masih berbohong kepada saya meskipun saya melakukan segalanya? Anda berjanji akan memberi klan saya sebuah wilayah untuk ditinggali. Anda berjanji kepada saya bahwa klan saya akan terus hidup. Kamu bahkan mengatakan bahwa suatu hari kamu akan membawa klan saya keluar dari dunia tersegel sekali lagi. Ini semua yang kau ceritakan padaku. Aku, Qiyu Yao, cukup bodoh untuk mempercayai kata-katamu. Saya tinggal di sini menekan jiwa-jiwa ini di kolam pemakaman surgawi untuk Anda meskipun saya sadar bahwa tujuan Anda adalah untuk menyegel saya di sini. Namun, saya tetap memilih untuk percaya pada Anda.
Jika bukan karena fakta bahwa saya merasa sebagai anggota klan dan keluar dengan segala cara untuk menemuinya, saya tidak akan pernah tahu bahwa klan saya tidak pernah mendapatkan wilayah mereka sendiri. Bahwa setelah aku disegel, klanku menjadi budakmu para Celestial. Ini membuatku semakin membencimu. King Lin, apakah kamu orang yang tidak berperasaan? Apakah kamu tidak punya emosi? Apakah kamu seorang rock? Segel budak biasa tidak bisa menyegel klan Tato saya selama beberapa generasi tanpa akhir. Segel budak itu jelas berasal dari energi primordial dari mataku. Hanya kekuatan semacam itu yang bisa menyegel klan saya seperti ini. Anda mendapatkan mata saya dan mendapatkan sepotong energi primordial. Lalu kau membuat bingung segel budak yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya sehingga klanku menjadi budak seperti semut di dalam dunia tersegel. Mereka dipaksa untuk menyembah Anda Celestial selama beberapa generasi. Petik 2. Bahkan lebih banyak darah hitam keluar dari rongga matanya yang kosong. Itu membawa kebencian yang mengerikan karena antisipasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba runtuh di hadapannya. King Lin, avatarmu ada di sini, artinya kamu masih belum mati. Apakah kamu berani muncul di hadapanku? Suara sedih wanita itu bergema saat dia perlahan diseret kembali ke kolam pemakaman surgawi dengan senyum menyedihkan di wajahnya. Ketika dia akan ditarik sepenuhnya ke dalam kolam pemakaman surgawi, kepalanya tiba-tiba tersentak dan tato di antara alisnya benar-benar terpisah dari kulitnya. Tato itu berkedip-kedip seperti orang gila, dan bahkan dari tempat Wang Lin berada, dia bisa dengan jelas melihat garis-garis darah yang terhubung ke tato itu. Dia bisa membayangkan betapa sakitnya itu. Namun, rasa sakit ini tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih tatonya. Dia kemudian tanpa ampun menariknya dari antara alisnya terlepas dari rasa sakitnya dan memuntahkannya. Tasan masih dekat dengannya. Segala sesuatu di hadapannya membuatnya mendapatkan pemahaman, tetapi matanya masih dipenuhi kebingungan. Tato yang dilemparkan wanita itu terbang seperti cahaya dan tiba di dekat Tasan. Itu menyatu ke titik di antara alisnya bersama dengan rasa sakit yang menyengat. Setelah melempar tato, wanita itu menjadi sangat lemah dan lambat laun tenggelam ke dalam kolam pemakaman surgawi. Gas hijau di rongga matanya berkedip saat dia melihat ke arah Wang Lin dan bergumam, kamu telah membantu klan Tato saya, Qiu Yao, tidak akan melupakan mereka yang telah membantu klan saya. Dia mengungkapkan senyum menyedihkan sekali lagi saat dia tanpa ampun menusuk kedua rongga matanya. Gas hijau ditarik keluar dan dia membuangnya. Itu berubah menjadi dua sinar lampu hijau yang menyatu menjadi satu dan kemudian melesat ke arah Wang Lin. Selain tato kehidupan klan Tato saya, hal lain yang kami miliki yang membuat kami terkenal di dunia luar adalah mantra Tato Layu. Ini adalah metode Tato Layu. Karena Anda membantu klan Tato saya, maka Anda seharusnya bisa membuat keturunan klan saya membantu Anda mendapatkan kekuatan Tato. Petik 2. Wang Lin mendengar pesannya segera setelah dia menangkap lampu hijau. Dia sangat memandangi sosok dingin King Lin saat dia tenggelam ke dalam kolam pemakaman surgawi. Pada saat ini, lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Bahkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya juga tenggelam ke dalam kolam pemakaman surgawi bersamanya. Hanya suara pusaran yang berputar masih bisa didengar. Pusaran itu perlahan tenggelam dan hampir menghilang ke dalam lubang yang dalam di bawah. Memegang lampu hijau, Wang Lin secara alami mengerti apa yang diinginkan wanita bernama Qiu Yao. Menurutnya, mantra Tato Layu ini membutuhkan bantuan dari klan Tato, dan itu akan menjadi rantai tak terlihat yang mengikat Wang Lin dan klan Tato. Fakta bahwa dia begitu percaya diri berarti Tato Layu tidak bisa menjadi biasa. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengingat jimat kuning yang bisa menyegel energi asal kembali ke All Heaven. Mungkinkah, mata Wang Lin menyipit. Tepat pada saat ini, tepat saat Celestial Burial Pool akan menghilang, perubahan mengejutkan terjadi. Sosok Qiu Yao tiba-tiba keluar dari pusaran yang tenggelam dan, mengikuti suara robek, gemuruh yang mengguncang datang dari pusaran. King Lin, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saat suara ini bergema, sejumlah besar jiwa muncul. Jiwa-jiwa itu tidak menyerang tetapi roboh. Saat jiwa-jiwa runtuh, kolam pemakaman surgawi juga bergetar. Karena kamu menggunakan saya untuk menekan jiwa-jiwa ini, kamu harus tahu bahwa setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya telah menjadi satu dengan Celestial Burial Pool. Mereka tidak akan membiarkan saya pergi, dan Anda tidak akan membiarkan saya pergi, jadi biarkan kami binasa bersama. Petik 2. Saat kata-kata berbisa Qiu Yao bergema, Celestial Burial Pool runtuh. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya tercabik-cabik dan berubah menjadi kekuatan penghancur yang memasuki pusaran. Setelah kekuatan destruktif yang tak terukur memasuki pusaran, perubahan yang mengejutkan terjadi. Pusaran tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi angin puyuh besar yang bisa menghancurkan apapun yang dilewatinya. Itu melesat langsung ke langit.
Pada saat ini, ekspresi Master Void berubah dan dia membawa wanita parubaya yang cantik dan gadis yang dicurigai ke Brilliant Void Scientist dan melarikan diri. Alsir dan perusahaannya sama. Pada saat ini, semua orang bertebaran seperti burung. Angin puyuh itu melesat keluar dan menyebabkan ruang di sini runtuh, gemuruh keras bergema saat itu terjadi. Apa yang runtuh bukan hanya ruang di sini, tetapi juga tepi gua yang disegel oleh iblis yang tersebar. Angin puyuh menyerbu dalam sekejap. Saat jeritan kebencian yang tak berujung bergema, sesuatu melayang keluar dari bawah. Itu adalah kolam hitam selebar 100 kaki berisi darah hitam, dan itu mengeluarkan energi yang menakutkan. Yang aneh adalah energi menakutkan ini adalah energi spiritual surgawi. Kolam pemakaman surgawi. Ada banyak binatang buas yang diukir di sekitar kolam hitam bersama dengan wajah bengkok yang tak terhitung jumlahnya yang menderita kesakitan. Saat itu muncul, aura menakutkan datang bersamanya. Di alam surga roh surgawi, langit mulai berubah dan guntur bergema di seluruh bekas tanah roh iblis. Perubahan yang mengguncang surga bahkan terjadi di luar angkasa di luar tanah roh iblis. Pusaran di laut roh iblis timur mulai berputar seperti orang gila dan mulai menyedot energi asal. Pusaran itu meluas seperti orang gila, dan beberapa pembudidaya lewat di mana terperangkap di dalam. Tubuh mereka segera runtuh, dan bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri. Perubahan yang menakutkan ini segera menarik perhatian terlalu banyak orang. Pada saat ini, sebelum semua orang bisa melihat dengan baik, retakan tiba-tiba muncul di kolam pemakaman surgawi. Tak lama kemudian, serangkaian suara berderak bergema dan bahkan lebih banyak retakan muncul. Celestial Burial Pool yang terkenal tiba-tiba runtuh dan semua jiwa di dalamnya terkoyak. Kekuatan destruktif yang tak terbayangkan tersebar seperti orang gila. Avatar King Lin tidak mengelak. Saat aura destruktif dari Celestial Burial Pool tiba, dia menutup matanya dan berubah menjadi setitik cahaya yang menghilang di dalam gua. Saat gelombang kejut menyebar, seluruh tempat dipenuhi dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Gelombang kejut ini begitu kuat sehingga menghancurkan segel yang ditempatkan iblis yang tersebar dan mengungkapkan penampilan sebenarnya dari gua itu. Semua orang, termasuk Wang Lin, tersebar ke segala arah oleh gelombang kejut yang kuat. Semua orang terpaksa berpencar karena kekuatan yang diciptakan oleh runtuhnya Celestial Burial Pool. Bahkan ekspresi Master Void menjadi pucat, karena dia terluka. Dia bahkan tidak bisa peduli dengan wanita parubaya yang cantik dan gadis itu, karena dia terlempar oleh gelombang kejut yang kuat. Dia bertabrakan dengan batasan di dalam gua dan menghilang. Adapun wanita cantik dan gadis berbaju pink, mereka juga tersebar. Mereka berdua menyentuh batasan yang berbeda dan menghilang tanpa jejak. Alsir terus mundur, dan matanya menampakkan cahaya misterius. Kakinya bergerak dengan cara yang aneh dan kemudian dia bergegas ke sebuah penghalang di paviliun yang jauh dan menghilang. Hampir semua orang menghilang saat mereka mundur. Tubuh Wang Lin juga bergetar. Di bawah pengaruh gelombang kejut ini, dia merasa seolah-olah hampir semua tulangnya akan hancur. Dia merasakan sakit di tubuhnya dan batuk darah. Kemudian dia jatuh ke tanah di samping beberapa bunga dan menyentuh batasan. Ada kilatan cahaya dan sosoknya perlahan menghilang. Namun, saat tubuhnya hendak menghilang, seberkas cahaya dengan cepat mendekatinya dari pusaran. Sepanjang jalan, sinar cahaya itu menembus semua batasan yang menghalangi jalannya dan langsung menuju ke Wang Lin. Dalam sekejap, itu tiba di dekat Wang Lin, dan sementara Wang Lin tertegun, itu menembus tas pegangannya. Itu langsung menuju kristal kuning yang diberikan kepadanya oleh pria misterius di aula. Avatar King Lin. Ini adalah pikiran terakhir yang muncul di benak Wang Lin sebelum dia menghilang. Dia dengan jelas melihat Avatar King Lin dalam cahaya itu. Runtuhnya kolam pemakaman surgawi menyebabkan gua Kaisar Langit bergetar hebat. Semua orang tersebar, dan mereka mengaktifkan batasan yang berbeda dan diteleportasi ke lokasi yang berbeda. Seolah-olah surga menginginkannya, wanita yang dikelilingi oleh energi iblis dan tertutup bekas luka jatuh dekat dengan Wang Lin setelah gelombang kejut. Dia mendarat di beberapa bunga dan memicu pembatasan. Dia kemudian diteleportasi ke tempat yang sama dengan tujuan Wang Lin. Setelah waktu yang lama, gelombang kejut menghilang dan seluruh tempat menjadi reruntuhan, hanya menyisakan lubang dalam yang mengeluarkan aura dingin. Kolam pemakaman surgawi telah hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang dalam berbagai batasan. Tempat ini benar-benar sunyi, dan setelah waktu yang tidak diketahui, seseorang berjuang untuk keluar dari lubang. Kepalanya sangat besar dan tubuhnya agak kecil. Matanya masih dipenuhi ketakutan saat dia memanjat keluar. Di belakangnya adalah 3 saudara laki-laki Chen dan semua orang yang tersedot, selain dari salah satu murid perempuan, yang tubuhnya runtuh, dan Penatua Sun, yang kehilangan sabel bertanda bintangnya. Semua orang keluar. Mereka diam-diam merenung saat mereka melihat sekeliling, dan rasa takut tetap ada di hati mereka.
Tidak ada yang memperhatikan sabel bertanda bintang terbang, karena terlalu cepat, dan semua orang masih memulihkan diri setelah kejadian itu. The Star Market Sabel menembak langsung ke kedalaman lubang. Matanya dipenuhi dengan kecerdasan. Itu bisa dengan jelas merasakan aura di kedalaman lubang ini yang akan membuatnya gila. Bab 1030 Keabadian antara benar dan salah. Di luar angkasa yang luas, selain nebula cerah dan meteorit yang tak terhitung jumlahnya, ada juga debu tak berujung. Setiap partikel debu seringkali sangat kecil. Meskipun beberapa dapat dilihat oleh indera ilahi seorang kultivator, sebagian besar tidak dapat dideteksi dengan jelas oleh para pembudidaya. Di sudut alam semesta, ada beberapa partikel debu yang sangat kecil sehingga bahkan para pembudidaya nirvana saterer tidak dapat mendeteksinya dengan akal ilahi mereka. Partikel debu ini sangat kecil, tetapi ada dunia lain di dalamnya. Tanah roh iblis, bekas alam surga roh surgawi, dan gua kaisar langit King Lin ada di sini. Selain dari Laut Roh Iblis Timur, yang jaraknya tak terukur, tidak ada pintu masuk lain ke tempat-tempat ini. Di dalam debu, ada istana megah di tengah gua kaisar surgawi. Istana megah ini benar-benar ungu dan mengeluarkan aura yang megah. Ada 99 lilin yang ditempatkan dalam formasi di tanah. Pada saat ini, 64 lilin telah padam. Tidak ada orang di dalam aula, hanya abu di tanah. 35 lilin yang tersisa berkedip-kedip, dan cahayanya tersebar di aula. Itu memberi aula aura suram. Pada saat ini, seolah-olah angin bertiup dari luar aula dan menyapu. Api itu berkedip-kedip dengan hebat. Dari 35 lilin yang tersisa, 23 di antaranya bergetar hebat saat berjuang untuk tetap menyala. Namun, angin terlalu dingin, dan saat angin bertiup, banyak sekali tato yang berkedip-kedip di dalam angin. Akhirnya, 23 lilin itu padam satu per satu. Saat lilin padam, aula menjadi lebih gelap. Asap yang dikeluarkan oleh lilin sepertinya membentuk bayangan iblis yang tertawa diam-diam. Asapnya menghilang. Saat 23 lilin padam, sosok yang duduk di singgasana besar di aula yang identik dengan yang ini bergetar hebat dan mengeluarkan darah hitam. Darah juga keluar dari lubangnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Lingkungan di sini persis sama dengan aula di atas. Namun, tidak ada lilin di sini. Sebaliknya, ada singgasana yang sangat besar. Pria yang tertutup kabut hitam itu gemetar dan kemudian membuka matanya. Matanya berkabut. Jika Wang Lin melihat tempat ini, dia akan mengenalinya sebagai tempat Nethergaiden-nya setelah diubah. Pria misterius itu adalah orang yang memberinya kristal kuning. 23 lilin telah padam, hanya tersisa 12. Qiu Yao, bahkan saat kamu mati, kamu pasti menyakitiku jadi, apa aku benar-benar membuatmu sangat membenciku? Kepahitan di wajah pria itu sangat dalam. Saat klan Tato Anda tiba dari alam luar, klan Anda ingin menjalin aliansi dengan kami. Aku membuka ranah untuk klanmu tinggal, namun, setelah klanmu tiba, sejumlah besar surgawi hilang. Semua jenis tanda menunjuk ke klan Tato Anda yang bertanggung jawab atas lenyapnya benda-benda langit itu. Awalnya aku tidak percaya, tapi ketika aku pergi ke dunia klan Tato, aku melihat klanmu mengambil jiwa surgawi untuk mengaktifkan Tato suci klanmu. Karena kalian semua bertingkah seperti ini, bagaimana mungkin kita tidak pergi berperang? Bagaimana mungkin aku, King Lin, tidak marah? Jika itu tidak terjadi, mungkinkah perang yang paling menyedihkan sejak saya menjadi Kaisar Langit telah terjadi? Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin alam surgawi kehilangan begitu banyak vitalitas sehingga kita tidak dapat menahan bencana yang menyebabkan alam surgawi runtuh? Selain itu, runtuhnya alam surgawi adalah salah satu rencanamu. Leluhur suci klan Tato hanyalah sebuah avatar. Identitas sejati Anda adalah putri yang tertinggi dari alam luar. Tujuanmu datang ke sini bukanlah apa yang kamu katakan di awal, itu untuk menghancurkan semua kekuatan di dalam alam tersegel. Wajah pria itu menjadi semakin pahit. Matanya berkabut dan ada sedikit kenangan di dalamnya. Kamu menjadi selir gua surgawi saya dan memaksa selir kerajaan bunga menjadi jiwa bunga sehingga dia hanya bisa ada sebagai bunga surgawi hanya karena dia tahu tentang Anda. Saya secara pribadi menyaksikan ini setelah saya menjadi curiga. Anda gagal, tetapi Anda tidak hanya tidak bertobat, Anda ingin saya pergi ke alam luar bersama Anda dan menjadi murid ayah Anda, yang tertinggi. Aku adalah kaisar alam surgawi yang bermartabat, seorang penguasa dan penduduk asli alam tersegel. Bagaimana aku bisa mengkhianati rumahku? Matamu mengandung kekuatan primordial, tapi itu karena kamu menggunakan waktumu denganku untuk mengaktifkannya. Kekuatan primordial ini adalah benih yang ditempatkan ayahmu untuk menghancurkan alam tersegel. Jika itu menyebar, semua orang di alam tersegel akan dihancurkan bersama dengan banyak manusia. Ini semua agar Anda bisa membuat alam yang tersegel menjadi reruntuhan sehingga akan memudahkan Anda semua untuk mencari apa yang disebut gerbang surga.
Aku mencungkil matamu, tapi bisakah rasa sakit yang kamu rasakan sebanding dengan 1/10.000 rasa sakit yang kurasakan? Meski begitu, aku tidak tega membunuhmu, jadi aku menyegelmu di dalam Celestial Burial Pool. Saya memberi tahu semua orang bahwa Anda mati. Tahukah kamu rasa sakit di hatiku? Qiu Yao, apa hakmu untuk membenciku? Bahkan hari ini, Anda tidak ragu-ragu untuk menghancurkan avatar Anda untuk membingungkan orang-orang yang saya bujuk ke sini. Anda bahkan meminjam penghancuran avatar Anda untuk memadamkan 23 lilin kehidupan saya. Wajah pria itu dipenuhi rasa sakit, dan gas hitam mengelilingi wajahnya. Gas hitam berubah menjadi bayangan iblis yang sepertinya ingin melahapnya. Kamu tidak punya hak untuk membenciku. Sisa-sisa klan Tato Anda adalah bahaya bagi dunia tersegel, jadi bagaimana saya bisa meninggalkan mereka dan meninggalkan masalah tanpa akhir untuk generasi masa depan dari alam tersegel saya? Mereka bisa ada, tapi hanya sebagai budak abadi surgawi saya. Saya membuat mereka tetap hidup sebagai pengingat. Untuk tidak pernah melupakan niat membunuh yang kuat dari alam luar. Petik 2. Gas hitam di sekitar wajah pria itu menjadi lebih kuat. Itu berkumpul di antara alis pria itu seolah ingin menerobos. Namun, saat akan menerobos, 12 titik cahaya muncul, mencegah gas hitam masuk. Apakah saya masih punya cukup waktu? Pria itu menghela nafas dan perlahan menutup matanya. Pada saat ini, mata Wang Lin tajam saat dia melihat ke depan. Dia berada di lautan tak berujung di mana dia tidak bisa melihat ujungnya, dan hanya ada ombak di hadapannya. Dia berdiri di atas permukaan laut dan merenung. Setelah dia memicu pembatasan di dalam bunga, dia diteleportasi ke sini. Hal pertama yang dia lihat adalah samudera biru ini. Saat aku diteleportasi di sini, samar-samar aku melihat orang lain yang juga jatuh di bunga tidak jauh dariku, itu adalah orang yang diselimuti energi iblis. Saya merasakan perasaan yang akrab darinya. Petik 2. Sambil merenung, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat gelombang marah yang hampir membentuk dinding di kejauhan.